Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Setelah teriakannya, Raja Harimau menghilang begitu saja. Banyak orang menjadi heran setelah melihat ini. Ini adalah 9 cincin sovereign surgawi, namun dia dibunuh oleh cacing gemuk. Itu terlalu sulit dipercaya dan tidak ada yang akan percaya hal seperti itu jika mereka diberitahu. Nenekmu, berani melawan bangsawan mudaku, benar-benar orang bodoh yang bunuh diri. Meriam lumpur menuju Royal Nobles dan Sains kuno dari Sein Country dan Tiger Hall School. Bang bang bang, tepat setelahnya, Little Autumn meluncurkan ledakan demi ledakan. Setelah diserang meriamnya, para bangsawan kerajaan dan orang suci kuno akan segera menghilang. Adegan ini menayangkan sensasi menyeramkan ke semua penonton. Ini bahkan lebih menakutkan daripada mati karena pukulan fisik secara langsung. Di mana saja di mana Little Autumn mengarahkan meriamnya, lawan akan berlarian dengan gila-gilaan seperti ayam dengan kepala terpotong. Mereka hanya tidak berani memblokir tembakannya. Bunuh. Si Kong Tutian juga menjadi gila karena membunuh. Boneka kayu yang terlihat bertahan seperti dia memulai perpisahan mereka. Mereka memiliki kekuatan yang sama dengan pengontrol, dia tidak kurang dari jenius jahat lainnya. Pada saat ini, masing-masing boneka kayu diberi beberapa harta ilahi sehingga orang hanya bisa membayangkan kehebatan pertempuran mereka. Hanya dalam waktu singkat, para ahli dari Sein Country dan Tigers Hall School mulai menjerit sedih ketika mereka jatuh satu demi satu. Hanya dalam sekejap, langit dipenuhi hujan berdarah yang diperkuat oleh bunyi melengking di seluruh dataran. Little Autumn dan si Kong Tutian sendiri menangani beberapa ribu ahli dari dua kekuatan. Li Qiye pada dasarnya tidak melakukan apa-apa sama sekali, dia hanya berdiri di sana dan dengan tenang mengamati. Adegan ini menyebabkan semua orang menjadi pucat saat mereka menahan napas. Ini agak terlalu menantang surga. Pada saat ini, orang-orang yang hadir mengerti mengapa Li Qiye berani menantang kekuatan kedua, orang ini sudah memiliki kartu di lengan bajunya. Hah! Di tengah pertempuran berdarah, di puncak langit tertinggi, membentuk tiada pita yang tersembunyi di dalam kabut yang tak terlihat, menghindari semua mata, muncul seolah-olah binatang prasejarah sedang bangkit. Di kedalaman tempat misterius ini, udara despotik yang menjulang tinggi menenggelamkan lingkungan. Jangan, ini bukan waktunya. Tepat ketika orang ini ingin mengambil tindakan, suara tanpa emosi muncul di tempat persembunyian ini. Bocah ini mendorong kita terlalu jauh. Keparat tua yang ingin mengambil tindakan mengalami kesulitan menelan kemarahan ini. Akan ada orang lain untuk merawatnya. Waktu kita belum tiba. Terus tonton Tanah Surgawi Dao Academy sambil terus membelah. Bersabarlah sedikit lagi, mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama. Dibandingkan dengan fondasi kaisar yang abadi di akademi, beberapa ribu murid bukanlah apa-apa. Suara dingin itu bergema lagi dalam kegelapan. Akhirnya, pria tua yang bersemangat itu berhasil tenang dan menutup matanya yang cemerlang. Di tengah medan perang, Li Qiye menatap ke arah cakrawala dan tidak bisa menahan senyum. Beberapa orang benar-benar memiliki toleransi yang sangat baik, dan dia ingin melihat berapa lama lagi mereka dapat bertahan. Li Qiye, apakah Anda ingin membunuh sampai tidak ada yang tersisa? Dan suara yang kuat muncul. Memanfaatkan cahaya ilahinya yang menyala-nyala, pembicara bergabung dengan medan perang dengan satu langkah dan meninggalkannya dengan langkah lain. Orang yang muncul adalah Zhu Huangwu. Cahaya ilahinya melindungi tubuh seperti orang bijak yang bijaksana yang melindungi harta mereka. Kecemerlangan ini mencapai 10.000 mil, memberikan kehadiran yang tak terpecahkan. Tulang batu alam di dahi yang sehalus batu giok meningkatkan daya tariknya bahkan lebih. Li Qiye perlahan menatapnya dengan satu mata dan berkata, Anda punya sesuatu untuk dikatakan. Apakah saya menunjukkan belas kasihan atau bukan adalah urusan saya, bukan milik Anda. Akademi Dao Surgawi adalah tempat untuk belajar, bukan tempat di mana kejahatan mengamuk. Zhu Huangwu dengan tenang dan kuat mengucapkan setiap kata, hari ini, Anda membantai beberapa ribu pembudidaya ini adalah Anda ingin menodai akademi dengan darah. Kejahatan seperti Anda harus dihilangkan. Bahkan akademi tidak dapat melindungi orang barbar seperti Anda, atau mereka akan melawan keadilan.
Banyak orang tidak setuju dengan retorika Zhu Huangwu. Tangan pembudidaya mana yang tidak mengandung darah? Ini adalah dunia di mana yang lemah menjadi mangsa bagi yang kuat, dan ini adalah tatanan alami. Pembunuhan terjadi setiap hari di ratusan kota bagian timur. Semua orang juga tahu tentang keluhan lama antara Li Qiye dan kerajaan kuno cemerlang karena Li Qiye membunuh Gui Fusu. Sebagai senior bela dirinya, dapat dipahami bahwa Zhu Huangwu ingin membalas dendam. Li Qiye kemudian tersenyum menanggapi, jika saya ingin membunuh seseorang, maka saya akan membunuh mereka. Apa hubungannya dengan akademi? Mari kita mundur dan berasumsi bahwa meskipun akademi memilih untuk melindungi saya, lalu apa? Apa keseluruhannya dengan Anda? Kata-kata Li Qiye membuat banyak orang diam-diam mengkonsolidasikan kepala. Kata-kata ini tidak bijak karena sudah menjadi rahasia umum bahwa, saat ini, akademi mengalami kesulitan mengurus dirinya sendiri, namun ia malah mengalihkan perhatian lebih ke akademi. Mustahil bagi akademi untuk melindunginya saat ini. Mungkin dia bahkan akan diusir. Sepertinya kamu sangat percaya diri. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa karena akademi melindungi Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dan melakukan kekerasan? Pada saat ini, seorang pembicara yang berbeda datang dan melanjutkan, mengizinkan penjahat seperti itu untuk melakukan tindakan kejam. Akademi perlu memberikan penjelasan kepada semua orang. Pembicara itu tidak lain adalah Pangeran Surgawi King Xuan, yang diselimuti oleh cahaya misterius dan biru. Namun, matanya cukup menakutkan, seolah-olah mereka mampu mencuri jiwa orang lain. Pangeran Surgawi King Xuan juga melangkah maju untuk turun ke medan perang, tiba-tiba menyebabkan atmosfer menjadi sangat menakutkan. Para penonton tidak bisa membantu tetapi untuk melirik orang-orang di sebelah mereka. Zhu Huangwu mewakili kerajaan kuno yang cemerlang, dan Pangeran Surgawi mewakili kerajaan kuno Azure yang misterius. Keduanya adalah satu sekte, dua garis keturunan kaisar dengan sumber daya tak terduga. Berapa banyak orang yang benar-benar berani memanggil kerajaan kuno dengan dua kaisar? Terutama ketika keduanya bersatu ini memiliki perasaan yang sama sekali berbeda. Di seluruh dunia kaisar fana, persekutuan dua kerajaan kuno bisa mengejutkan semua orang dengan ketakutan. Aliansi mengerikan seperti itu bisa melanda seluruh dunia ini. Ya, kejahatan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jika kita membiarkannya pergi, maka dia benar-benar akan membahayakan kota 100 Timur. Ketika waktu itu tiba, berapa banyak orang tak bersalah yang akan menderita. Akademi tidak akan membiarkan kejahatan jahat itu ada. Pada saat ini, seorang pangeran dari negara kota 100 Timur juga berteriak. Murid-murid dari kekuatan lain juga menambahkan, akademi harus menghancurkan orang ini. Mereka pasti tidak bisa melindunginya. Tolong beri semua orang penjelasan. Orang lain di kerumunan menggemakan sentimen ini, seharusnya begini, akademi harus segera menekan pembunuh seperti itu. Tiba-tiba, banyak orang bergerak dan menuntut agar akademi mengambil tindakan. Para intelektual yang lebih cerdik dan berpengalaman mencium sesuatu yang aneh di udara sementara beberapa jenius jahat yang tahu cerita di dalam telah mempercepat detak jantung. Angin tiba-tiba berubah, meskipun tampaknya ada tuntutan untuk menghukum Li Qiye di luar, itu sebenarnya mengarah ke akademi. Mereka yang tidak mengetahui informasi tertentu, terutama siswa-siswa era Grand yang rendah hati, marah karena ketidakadilan. Salah satu dari mereka tidak bisa membantu tetapi mengatakan, hanya sekte dan negara Anda diizinkan untuk membunuh orang dan yang lain tidak untuk melindungi diri mereka sendiri. Untuk siswa ini, Li Qiye adalah kebanggaan aula era Grand dan diri mereka sendiri. Secara alami, mereka ingin melihatnya melambung semakin tinggi. Apa, mungkinkah Anda berada di sisi yang sama dengan orang gila ini, Li Qiye? Melakukan pembunuhan di mana-mana, membantai orang yang tidak bersalah seseorang seperti ini layak diburu oleh semua. Mungkinkah Anda juga ingin menjadi musuh seluruh dunia seperti Li Qiye? Untuk dibenci oleh seluruh dunia. Di samping itu, seorang murid sekte besar melirik siswa yang tidak puas ini dan berbicara dengan dingin. Ekspresi murid dari era Grand ini sangat berubah karena kemarahan. Murid sekte besar ini terang-terangan mengancamnya. Dia sangat marah sampai mengotori. Puff. Namun, saat murid sekte besar ini menyelesaikan kata-katanya, telapak tangan besar turun. Setelah berteriak, murid ini menghilang tanpa kesempatan untuk membela diri.
Menjadi musuh dengan dunia, Li Qiye adalah pembunuhnya. Dia melirik lalu mencibir, siapa yang berani menentangku? Saya akan membayangkan mereka. Sekte besar jadi apa? Dan bagaimana jika akademi melindungiku? Ayahmu berdiri di sini, mereka yang tidak yakin bisa datang sekarang. Saya akan menantang dunia untuk melihat apakah kalian semua benar-benar luar biasa. Kata-kata hina ini memenuhi langit, menyebabkan darah pendengar mendidih. Banyak siswa Grand Era segera bertepuk tangan dan berteriak, keras kepala Li, bunuh mereka semua. Hanya kekuatan besar yang membunuh kita. Di mana keadilan surga dalam hal ini? Bagi mereka, tinju mereka mewakili keadilan, jadi kita harus bermain dengan aturan yang sama. Banyak dari mereka yang tidak tahan lagi dan solidaritas mereka mulai menunjukkan, ya. Kakak Li, gunakan kepalan tanganmu untuk menghancurkannya. Apa yang sangat tidak bersalah terhadap mereka? Adik kecil, cobalah yang terbaik, kalahkan sekte besar dan kerajaan kuno. Seorang siswa wanita era besar bahkan lebih berani dan dengan semangat mendesak, adik Li, bunuh kekuatan besar, maka aku akan menghangatkan tempat tidurmu malam ini. Saudara Li, apakah Anda mendengarnya? Kalahkan mereka dan banggakan kami semua mendukung Anda. Bahkan seorang biarawati ingin menghangatkan tempat tidurmu malam ini. Hanya dalam waktu singkat, semua siswa era Grand berteriak dan berteriak-teriak. Situasi tiba-tiba menjadi kacau. Beberapa pendahulunya cukup pintar dan tidak ingin terlibat dalam hal ini. Para petani muda tiba-tiba dibagi menjadi dua kubu, para siswa dari kekuatan besar berada di satu sisi sementara murid yang lebih rata bersatu, menetapkan prioritas baru untuk mendukung Li Qiye. Pada saat ini, Zhu Huangwu dan Pangeran Surgawi King Xuan keduanya hadir. Tidak yakin, Li Qiye menatap mereka dan berkata tanpa peduli di dunia. Bahkan jika akademi ingin melindungimu, semua sekte di kota 100 Timur tidak akan membiarkan penjahat sepertimu mengamuk tanpa terkendali. Hari ini, aku akan menjadi anggota kejahatan yang ada padamu sebagai pengganti akademi. Kecemerlangan ilahi di sekitar Zhu Huangwu meningkat di sekitar kepalanya, dia tampak seperti anak kecil dari surga, menciptakan aura suci penekan. Sementara itu, pertempuran besar berakhir dan musim gugur kecil, bersama dengan Sikong Tutian, telah membunuh sebagian besar tentara meskipun ada seruan kesedihan. Tidak banyak bangsawan kerajaan dan orang suci kuno yang dapat melarikan diri. Kamu pikir kamu siapa? Aku akan menjagamu. Musim gugur kecil kembali untuk membantu Li Qiye dan berkata dengan marah. Biarkan aku. Li Qiye sedikit menenangkan, lalu dia memandang Zhu Huangwu dan Pangeran Surgawi King Xuan sebelum dengan tenang mengatakan, karena Anda semua ingin mengambil tindakan dengan kedok keadilan, maka saya ingin melihat apa yang termasuk kekuatan besar Anda, keadilan. Hari ini, saya pribadi akan menghapus rasa keadilan ini. Kalian berdua bisa bersatu, aku akan berpisahmu. Kerajaan kuno, satu sekte, dua kaisar. Mereka tidak ada apa-apanya di mataku. Nada yang begitu besar, ekspresi Zhu Huangwu berubah dari marah oleh Li Qiye. Di 100 kota timur, di luar Mei Suyao, siapa yang bisa melawannya? Saudara Huangwu, jika dia ingin mati sebagai kematian yang naif, maka kita akan membantu dia. Pangeran Surgawi King Xuan mengambil langkah ke depan dan perlahan berkata, Pangeran Surgawi telah melihat tindakan seperti iblis Li Qiye sebelumnya, jadi ketika Li Qiye ingin mengambil keduanya sendirian, dia senang untuk memuaskannya. Ayo, aku akan segera menjagamu. Lalu, saya bisa mengurus hal-hal yang lebih besar. Li Qiye dengan bebas tersenyum dan berkata, benar-benar gila. Banyak orang yang ragu-ragu setelah mendengar deklarasi Li Qiye. Di antara para petani yang lebih tua, termasuk yang netral, mereka semua dengan lembut membujuk kepala dan berkata, ini terlalu meremehkan musuh. Para pemuda akhir-akhir ini terlalu terkejut, Zhu Huangwu bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Baxia dan Hu Yue. Bahkan para siswa era Grand yang mendukung Li Qiye menjadi khawatir. Mereka juga merasa bahwa dia terlalu percaya diri dengan mengambil keduanya sendirian. Ini adalah pangeran dari kerajaan kuno, dan keduanya memiliki seni tertinggi dari dua kaisar. Jika itu 1 lawan 1, maka para siswa mempunyai keyakinan kepadanya, tetapi 1 lawan 2 membuat mereka sangat khawatir. Li senior pasti bisa melakukannya. Beberapa dari mereka berjanji untuk Li Qiye, tetapi itu juga untuk memotivasi diri mereka sendiri karena hati mereka tidak terjamin.
Hah, apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia tidak terkalahkan di antara generasi muda hanya dengan mengalahkan Hu Yue dan Baxia? Dia benar-benar berani melawan dua pangeran surgawi sendirian, aku khawatir dia tidak akan tahu bagaimana dia akan mati. Para murid dari kekuatan besar di camp yang sama dengan Zhu Huangwu dengan dingin mencibir dengan dingin. Di mata mereka, Li Qiye bunuh diri karena ingin bertarung satu lawan dua. Dalam sekejap, suasana menjadi tegang. Seorang suci kuno yang berpengetahuan dengan lembut menghela nafas dan meratap, menjadi terlalu kaku itu mudah dipatahkan. Li Qiye jelas luar biasa, tapi dia memilih lawan yang salah. Zhu Huangwu membawa harta kehidupan kaisar abadi. Harta kehidupan kaisar abadi. Setelah mendengar ini, orang-orang di sebelah Sein kuno ini tidak bisa membantu tetapi menjadi terkejut. Harta karun Immortal Emperor benar-benar merupakan item yang bisa membuat orang lain kehabisan napas. Menekan, yayasan Dao mereka memancarkan kekuatan kaisar yang menakutkan seolah-olah seorang kaisar immortal akan muncul dari dalam. Setelah merasakan dasar Dao mereka, semua orang terkejut hukum nasib kaisar abadi. Menggunakan hukum takdir kaisar immortal untuk menciptakan yayasan Dao adalah hak istimewa yang disediakan untuk keturunan-keturunan kaisar immortal. Pada titik ini, Pangeran Surgawi dan Zhu Huangwu benar-benar berbeda. Meskipun mereka berdua menggunakan hukum kaisar, gaya mereka sangat berbeda. Tubuh Zhu Huangwu ditutupi oleh cahaya ilahi yang menyilaukan. Seolah-olah dia adalah cahaya itu sendiri, dengan kecepatan ekstremnya, seolah-olah waktu akan membusuk di telapak tangan. Di sisi lain, Pangeran Surgawi King Xuan terbungkus dalam cahaya biru. Ketika dia mengambil tindakan, kabut biru menyelamatkan dunia. Di dalam kabut biru ini, pemandangan naga sejati lahir. Itu dengan ganas mengaum dan menghancurkan langit dan bumi. Napas kaisar melonjak muncul seolah-olah seorang kaisar immortal datang saat mengendarai binatang buas, menginjak-injak semua hal dan bahkan memaksa para dewa untuk bersujud. Keduanya memancarkan gaya kaisar immortal muda dengan aura jauh mencapai, menanamkan rasa takut dan hormat kepada semua penonton. Bahkan pendukung Li Qiye kehilangan warna mereka. Kekuatan kaisar adalah sesuatu yang tidak bisa dilawan karena semua orang di dunia tahu bahwa kaisar abadi tidak dapat dikalahkan sepanjang zaman. Hanya doa hukum kaisar yang sepele ini tidak cukup. Menghadapi tekanan dari dua hukum kaisar, Li Qiye dengan berani tertawa dan berkata, pada saat ini, ia melepaskan ribuan tangannya saat 3.000 dunia kecil diciptakan di masing-masing telapak tangan. Pada saat ini, 9 dunia bangkit tepat di belakang Li Qiye. Mengumpulkan perlindungan semua makhluk hidup di 9 dunia, seolah-olah inti dari surga dan bumi 9 dunia disalurkan ke tubuh Li Qiye, dan dia bisa menggunakan kekuatan sesuka hati mereka. Ledakan. Setelah ledakan yang memekakkan telinga, langit hancur. Li Qiye sendiri memblokir serangan dari Zhu Huangwu dan Pangeran Surgawi King Xuan. Kekuatan kaisar yang tersisa menyapu dan menghancurkan daerah sekitarnya. Enyahlah. Li Qiye tertawa dan mendesah. Dia menamparkan tangan seribunya. Hanya dalam sekejap mata, jika seolah-olah ke-3.000 dunia kecil langsung dihancurkan, dan kemudian datang kekuatan penekan dari 9 dunia megah dan tak terbatas. Zhu Huangwu dan Surgawi Pangeran King Xuan keduanya menjadi kaget. Dalam sekejap, mereka berdua mengenakan baju besi abadi dan melindungi tubuh mereka dengan banyak hukum yang berbeda untuk mengusir pelanggaran Li Qiye. Pada detik ini, mereka tampak seperti dewa sejati yang mampu menghentikan langit. Bang! Setelah ledakan keras lainnya, segudang dunia hancur dan langit hancur. Hanya dalam sedetik, ribuan juta dari langit berkeping-keping hancur seperti pecahan kaca, menghasilkan pemandangan yang sangat spektakuler. Pangeran dan Zhu Huangwu dikejutkan oleh serangan pemusnahan dari 3.000 dunia kecil, jadi mereka tertembak terbang saat mereka berputar tak terkendali di udara. Namun, harus dikatakan bahwa mereka cukup kuat karena mereka mampu menahan serangan ini. Tidak mungkin. Kejadian ini mengejutkan semua orang, terutama para murid dengan kekuatan besar. Mereka merasa seolah-olah dada mereka hanya dihancurkan dengan kejam oleh palu. Banyak makhluk tercerahkan dan orang suci kuno dari generasi terakhir dengan kekuatan besar tidak bisa mempercayai mata mereka, bagaimana ini bisa terjadi. Li Qiye jelas hanya seorang Royal Noble. Raja Iblis yang sangat tua dengan lembut menghela napas dan berkata, ini adalah karakteristik mengerikan dari tubuh abadi.
Begitu seseorang mencapai penyelesaian kecil, gelombang satu tangan akan memiliki kekuatan ilahi yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Meskipun mereka tidak bisa mengaktifkan inner fisik, tubuh itu sendiri akan berhasil marah dengan sifat ilahi yang menakutkan. Jika sein fisik 100 kali lebih kuat, atau 1000 kali lebih kuat dari fisik biasa, maka orang bisa mengatakan bahwa immortal fisik 100 kali lebih kuat daripada sein fisik, atau mungkin bahkan lebih. Petik 2. Dia mengolah neraka menekan fisik ilahi ini adalah yang terberat di antara 12. Fisiknya telah disusun kembali, dan bahkan tanpa menggunakan fisik bagian dalamnya, satu serangan dengan kekuatan murni saja memiliki kekuatan 10 juta pound. Kemungkinan penyelesaian kecil pada usia yang sangat muda. Ini masih jarang sepanjang sejarah. Bahkan jika dia hanya seorang Royal Noble, dia masih bisa dengan mudah mengejutkan sein-sein kuno. Raja Iblis mengeluh dan sangat iri pada Li Qiye. Dan bukan hanya dia, banyak orang lain juga iri pada Li Qiye. Siapa di bumi ini yang tidak ingin mengolah hukum fisik abadi? Siapa yang tidak mau memilikinya? Namun, mereka lebih jarang daripada hukum kaisar dan bahkan lebih sulit untuk melindunginya. Zhu Huangwu dan Pangeran Surgawi tidak dapat mengolah fisik abadi meskipun mereka berasal dari kerajaan kuno. Meskipun ada rumor bahwa kerajaan kuno ini juga memiliki hukum fisik abadi, tidak ada berita tentang seseorang yang berhasil mengolahnya. Ini berarti bahwa meskipun kerajaan kuno memiliki hukum-hukum ini, hukum-hukum itu tidak lengkap. Setelah melihat Li Qiye mendapatkan kemenangan dengan 1000 tangannya, seseorang ingin tahu dan bertanya, saya tahu tentang neraka menekan Tuhan dengan benar. Fisik, tapi apa teknik Li Qiye? Teknik seperti itu tidak lebih lemah dari hukum kaisar. Sebenarnya, 1000 tangan melawan 9 dunia tidak hanya setara dengan kaisar hukum, itu adalah teknik mendefinisikan myriad images true God. Hanya hukum rahasia kehendak surga yang bisa dibandingkan dengannya, dan hukum kaisar biasa tidak bisa menjadi pasangan yang cocok. Hukum kaisar biasa tidak akan berhasil. Li Qiye tersenyum dan menenangkan, lalu ia dengan santai berkata, biarkan aku melihat hukum rahasia kehendak surgamu. Zhu Huangwu dan Surgawi Pangeran King Xuan saling memandang, lalu mereka akhirnya merilis roda kehidupan mereka. Ledakan. Setelah ledakan melonjak, gelombang darah memenuhi langit saat energi darah menghujani. Pada saat ini, mereka berdua adalah naga yang terbangun. Energi darah mereka kuat dan mendominasi, dengan megahnya meningkat hingga volume tak terbatas seperti ombak yang menghantam pantai, mengingatkan bintang-bintang di langit. Di antara badai yang mengamuk dan berdarah, bahkan bintang-bintang mulai berjatuhan. Menyenangkan menjadi anak muda, seorang tua-tua yang bersembunyi di kegelapan tidak bisa berseru dengan kagum. Dapat dikatakan bahwa energi darah mereka jauh dari kedaulatan sovereign surgawi atau raja surgawi, tetapi mereka seperti matahari yang masih terbit sementara sudah sebanding dengan matahari pada siang hari. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya energi darah mereka setelah mereka mencapai usia setengah baya. Saat ini, roda kehidupan mereka muncul tepat di belakang kepala mereka seolah-olah mereka membawa dua dunia. Seperti lautan, energi darah mereka mengangkat roda kehidupan mereka. Bagian dalamnya berisi darah umur panjang yang ditempa oleh sejumlah energi yang tak terukur yang mengalir seperti sungai. Satu tetes darah panjang umur memberi 10.000 tahun kehidupan, setetes panjang darah umur ini tampaknya hancur oleh 10.000 tetes energi darah. Orang lain melihat ilusi ada naga melingkar yang beristirahat di dalam roda kehidupan mereka. Sesuatu tampaknya bergerak di dalam roda kehidupan Pangeran Surgawi King Xuan ketika semua orang yang menyaksikannya berubah menjadi kabut biru yang tak terbatas. Pada saat ini, Life Well awalnya megah yang menjulang seperti gunung telah berubah menjadi matahari biru kecil. Itu memiliki sensasi menjadi matahari yang paling menindas di dunia ini karena pasokan energi biru yang tak ada habisnya. Setelah kicauan keras, seekor burung biru mulai terbang di sekitarnya seolah-olah sedang menggigit roda kehidupan. Ada matahari di langit bersama dengan langit, tetapi semua dibayangi di bawah kabut biru tertinggi ini. Di dalam Life Well Zhu Huangwu ada gunung raksasa. Saat Life Well terbuka, seolah-olah dunia baru didirikan sebagai cahaya yang tak berujung menyilaukan menyinari bagian belakang yang menyala. Pada saat ini, roda kehidupannya telah berubah menjadi sesuatu yang mistis, dan semua orang bisa melihat gunung raksasa di dalamnya.
Gunung raksasa itu hitam seperti besi dengan berat yang sangat besar. Seolah-olah itu menekan dewa dan setan yang tak terhitung jumlahnya di dalam roda kehidupan. Panjang umurnya mengalir di sekitar gunung sementara energi darahnya ternoda oleh kehadiran jahat yang tak terlukiskan. Hanya dalam sedetik, energi darah yang membanjiri langit ini menjadi berat, itu mampu menembus langit dan menghancurkan bumi karena setiap helai darah menjadi sangat kuat. Seorang pembudidaya yang lebih tua dari Grand Middle Territory mengamati harta karun umur panjang di dalam roda kehidupan Pangeran Surgawi dan berseru dengan heran, Azure Sun Jingwei. 1. Jingwei adalah burung dalam mitologi Tiongkok. Terjemahan yang lebih akurat adalah Jingwei memegang Azure Sun di mulutnya. Saya tidak dapat menemukan satu istilah yang akan bertahan di mulut tanpa memiliki arti makan atau mengunyah, jadi saya hanya meninggalkan satu kata itu. Sementara itu, Dewa Kerajaan Roar Singa melihat Zu roda kehidupan Huangwu dan bertanya, mungkinkah ini adalah gunung penakluk jahat Brilliance kerajaan kuno yang selalu diturunkan? Azure Sun dan gunung penakluk jahat Jingwei semua yang tahu identitas mereka terkejut. Meskipun peran harta umur panjang tidak sehebat kehidupan atau senjata sejati, mereka masih memiliki kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Azure Sun milik Jingwei adalah harta umur panjang yang pernah digunakan oleh Kaisar Abadi King Xuan yang legendaris. Itu diciptakan dari cincin kehidupan Jingwei ilahi, dan itu membantu Kaisar Abadi King Xuan menyapu dunia selama masa mudanya. Kemudian, setelah menyelesaikan Grand Dawn-nya, Kaisar Abadi King Xuan meninggalkannya. The Evil Subduing Mountain juga memiliki sejarah yang luar biasa. Penggarap di dunia ini mengetahui bahwa harta umur panjang biasanya disempurnakan dari cincin kehidupan dari roda kehidupan, tetapi desas-desus mengatakan bahwa Kaisar Abadi Fumo dari kerajaan kuno cemerlang menyaring gunung menjadi roda kehidupan. Harta ini selalu berada di dalam kerajaan kuno Brilliance. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari kerajaan kuno. Seorang petani yang lebih tua tidak bisa membantu tetapi mendesah dengan iri. Barang Kaisar Abadi adalah hal-hal yang hanya bisa diperoleh dengan keberuntungan besar. Bahkan penguasa surgawi dan raja surgawi akan memiliki waktu yang sulit dalam mendapatkan barang-barang Kaisar Abadi. Kedua, pada usia yang sangat muda, sudah memiliki Immortal Emperor Longevity Treasures, jadi bagaimana mungkin orang lain tidak iri dengan mereka? Dengan suara mendengung, seolah-olah kehendak surga disinkronkan saat langit dan Grand Dao bumi terbangun, semua orang merasakan kekuatan surgawi. Pada detik ini, seolah-olah Grand Dao surga sedang disalurkan sebagai aliran kekuatan yang tak berujung muncul di dalam cahaya ilahi yang menjemur Zu Huangwu dan Pangeran Surgawi. Cahaya ilahi yang mengelilingi keduanya tampaknya menciptakan langit dan bumi sendiri dengan bintang-bintang yang tersebar karena banyak keberadaan yang diciptakan. Ilusi dari seluruh alam semesta baru muncul di dalam tubuh Zu Huangwu dan Pangeran Surgawi. Mereka mengambil kendali atas dunia-dunia ini, dan surga membuka jalan bagi mereka. Kehendak surga ada dalam genggaman mereka. Dalam hal ini, kekuatan mereka adalah sumber ketakutan bagi orang lain. Seolah-olah mereka adalah penguasa baru dan hakim hidup dan mati, seolah-olah mereka adalah orang-orang dengan kehendak surga. Pada saat ini, di sebelah kanan Zu Huangwu adalah Kaisar Abadi Fu Fuma, dan di sebelah kirinya adalah Kaisar Abadi Yao Guang. Aura Fuma setebal besi, sementara aura Yao Guang memiliki kelembutan sesaat. Satu sisi berat sementara sisi lain lunak, tetapi keduanya kiri dan kanan harmonis tanpa konflik. Ada naga raksasa yang terletak di atas Pangeran Surgawi King Xuan di tengah-tengah kabut biru yang mengepul. Itu menciptakan cahaya pedang yang menakutkan seolah-olah itu diciptakan hanya untuk kehendak surga. Satu orang dengan seni dua kaisar benar-benar luar biasa. Bahkan para pembudidaya yang paling sombong tidak bisa membantu tetapi mengeluh setelah melihat seni kaisar ganda dari Pangeran Surgawi dan Zu Huangwu. Banyak penjahat jenius dari Aula Era Suci hadir, dan mereka cukup emosional setelah melihat keadaan saat ini dari keduanya. Bahkan keturunan dari Crouching Dragon Cliff dan Rampaging Divine Mountain tidak bisa menyembunyikan kekaguman mereka. Satu tubuh, dua seni kaisar tidak berarti bahwa satu orang mengolah hukum kaisar dari dua kaisar, itu berarti bahwa orang ini membawa dua hukum rahasia kehendak surga yang berbeda pada saat yang sama. Kehendak surga bervariasi tergantung pada zaman itu, jadi dao kehendak surgawi dari setiap kaisar abadi juga berbeda. Oleh karena itu,
dua hukum rahasia kehendak surga yang berbeda tidak dapat diselaraskan dalam satu orang. Namun, sejak zaman dahulu, banyak jenius yang menentang surga berhasil dan menumbuhkan dua hukum rahasia kehendak surga pada saat yang sama. Seseorang menggunakan King Xuan untuk memperkuat Sandao, satu adalah Fuma dan Yao Guang terbang bersama. Tidak jelas mana yang lebih kuat. Seorang pakar pendahulu berkomentar setelah melihat Pangeran Surgawi dan Zhu Huangwu. Pangeran Surgawi menggunakan hukum rahasia kehendak surga Kaisar King Xuan untuk menumbuhkan pedang Kaisar Abadi Sandao. Zhu Huangwu, di sisi lain, menggunakan hukum kedua Kaisar Abadi Fuma dan Kaisar Abadi Yao Guang secara merata. Sulit untuk mengatakan mana yang lebih kuat. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Pangeran Surgawi King Xuan berkata dengan datar. Pada saat ini, pedang ilahi muncul di atas istana nasib. Pedang ini memadukan esensi biru ke cahaya pedang sambil memancarkan cahaya dingin. Zhu Huangwu memegang dua batang ilahi, satu seberat besi sementara yang lain selembut cambuk. Kedua batang itu bersatu seperti kombinasi yin dan yang. Keduanya langsung menggunakan harta sejati mereka, satu memiliki pedang sementara yang lain memiliki dua batang. Untuk melepaskan kekuatan terkuat mereka harus menggunakan harta sejati mereka sendiri. Satu-satunya yang diungkapkan adalah jika mereka memiliki senjata kaisar. Untuk penggarap manapun, mewarisi harta sejati dari orang-orang yang mencapai Dao sebelum Anda memang akan memberi mereka kekuatan besar, terutama para petani tingkat rendah yang mewarisi senjata surgawi sovereign, Heavenly King, atau bahkan Virtuous Paragon. Namun, apa yang menjadi milik orang lain tidak akan pernah menjadi milik orang lain. Harta karun sejati yang diwariskan hanya bisa mengerahkan 20 hingga 30% dari kekuatan sejati mereka. Untuk seseorang seperti Zhu Huangwu dan Pangeran Surgawi, mereka bisa menyerang orang suci kuno tanpa meminjam True Treasure siapapun. Namun, hanya dengan True Treasures mereka sendiri mereka dapat melepaskan serangan terkuat dari seni kaisar ganda mereka, atau senjata kaisar ini sendiri. Bunuh! Zhu Huangwu meraung seperti kilin yang terbentuk tirani. Dan galak, seperti harimau lapar meninggalkan gunung. Hati semua orang mulai berdetak lebih cepat sementara kaki mereka bergetar, serangan batang ganda runtuh dengan baik yin dan yang. Pangeran Surgawi tidak berkata apa-apa dan langsung memotong pedangnya. Ketajaman tanpa emosi yang mampu memotong segala sesuatu di dunia ini, termasuk kepala para dewa. Jika gaya Zhu Huangwu penuh dengan keganasan, maka Pangeran Surgawi King Xuan adalah gaya pembunuhan yang kejam dan tak berperasaan. Pedang kilatan tiba-tiba melintas, membuat semua ngeri seolah-olah bila ini ditujukan pada mereka. Bunuh! Li Qiye juga meneriakkan keributan saat tubuh fisiknya bergerak. Pada saat ini, neraka menekan fisik ilahi di langit tidak mampu menghancurkan semua hal, semua hukum ditekan di bawah kakinya. 1000 tangannya membangkitkan 3000 dunia kecil yang mengelilingi dan melindungi 9 dunia. Energi tanpa batas dari semua keberadaan mengalir ke tubuh Li Qiye. Bang bang bang, mereka mengobrol secara serampangan hanya dalam waktu singkat. Semua penonton kehilangan akal, ini akhirnya merupakan pertempuran antara para jenius. Semua jenius lainnya mulai bernapas lebih cepat, mereka berpikir bahwa jika itu adalah mereka dalam pertempuran ini, mereka tidak akan mampu menangani salah satu dari ketiganya. Puff! Pertarungan yang menakutkan ini terdiri dari batang yang mendominasi dan pedang tanpa emosi sementara Li Qiye menggunakan tubuhnya menghalangi mereka, jadi dia sangat dirugikan. Tidak peduli seberapa kuat fisiknya yang saleh, pedang ilahi masih berhasil memotong luka yang jauh ke tulang. Meskipun tongkat rangkap Zhu Huangwu tidak setajam pisau dewa, mereka masih berhasil menghentikan 1000 tangan dengan cara paling kejam. Bang! Li Qiye dietuk terbang menjauh setelah menggunakan tubuhnya sebagai perisai terhadap dua senjata ilahi. Pangeran Surgawi dan Zhu Huangwu tidak membiarkan Li Qiye pergi dan segera mengejarnya, menggunakan momentum yang tak terpecahkan untuk menyerangnya sekali lagi. Ledakan! Li Qiye memukul lagi, dan dia langsung menghantam tanah. Bumi retak dan ternoda darah. Tidak bagus. Melihat adegan ini, kelompok Qi Xiaodi menjadi ngeri dan menjerit. Hanya masalah sepele, jangan khawatir. Little Autumn menenangkan dan berkata, Nobel muda belum menggunakan gerakan pembunuhannya. Para siswa era Grand juga menjai pucat dan berteriak setelah melihat Li Qiye jatuh.
Sementara itu, para murid dari kekuatan besar dengan gembira bertepuk tangan, haha, dia sendiri yang berani menantang dua pangeran surgawi. Yang bodoh, ini adalah takdirnya. Gemuruh. Dengan puing-puing dan pasir berserakan, Li Qiye melambung tinggi sebelum dia mendarat di tanah. Tubuhnya yang berlumuran darah terdiri dari beberapa luka setinggi tulang, namun dia masih penuh vitalitas dan memiliki mata yang bersemangat. Ini memang fisik abadi. Dia benar-benar mampu mempertahankan pukulan seperti itu. Meskipun neraka menekan fisik ilahi tidak kebal seperti fisik indestructible berlian, itu masih sangat sulit. Seseorang mengeluh setelah melihat bagaimana Li Qiye tidak menderita cedera serius setelah pemukulan tersebut. Zhu Huangwu dan Pangeran Surgawi tampak kaget di Li Qiye. Apalagi hukum rahasia surgawi mereka tidak dapat membunuh Li Qiye, fisiknya terlalu menakutkan. Immortal fisik memang fisik yang didambakan oleh bahkan Immortal Emperors. Legenda mengatakan bahwa Paragon berbudi luhur dengan penyelesaian besar Immortal fisik dapat menantang Kaisar Immortal. Hari ini, tampaknya ini bukan rumor yang sepenuhnya tidak berdasar, bisa jadi itu adalah kebenaran. Kalau tidak, tidak akan ada begitu banyak orang yang ingin mengolahnya sejak awal waktu. Sangat meremehkan bahwa saya masih sangat meremehkan. Tubuh ini tidak bisa sepenuhnya menghentikan hukum. Rahasia kehendak surga. Li Qiye tersenyum dan perlahan berkata, siapa yang akan membiarkan aku meminjam pedang dan pedang? Senior Li, ambil mereka. Seorang murid era besar segera melemparkan pedang dan pedang ke arah Li Qiye, keduanya adalah senjata yang sangat luar biasa. Li Qiye menerima senjata. Tangannya yang tegak memegang pedang sementara kirinya memegang pedang. Kemudian, Li Qiye memobilisasi 1000 tangan juga. Saya juga punya hukum rahasia surga. Dia menyebarkan dan berkata, boom, cahaya ilahi turun dari langit, dan cahaya menyilaukan ini mendarat di Li Qiye, tubuh saat memancarkan api yang tak berujung. Pada saat ini, bintang-bintang menjadi lingkaran cahaya yang mengelilingi Li Qiye ketika kekuatan langit dan bumi yang lebat tanpa batas memasuki tubuhnya. Rahasia abadi langit siang hari. Ini adalah hukum rahasia Immortal Emperor Min Ren, orang yang memulai era kaisar pertama di masanya. Seseorang menghela nafas secara emosional setelah melihat api ilahi membubung di sekitar Li Qiye. Meskipun pembersihan dupa sekte kuno tidak lagi memiliki popularitas, prestise Immortal Emperor Min Ren masih terdengar seperti guntur di sebelah telinga seseorang. Banyak orang tergerak untuk melihat rahasia abadi Daylight Sky. Buka! Teriakan Li Qiye diikuti oleh ledakan keras. 3000 dunia kecil dan 9 dunia yang didukung oleh tangan 1000 di belakangnya tiba-tiba terbuka. Li Qiye saat ini seperti dewa sejati, menerima penyembahan dari miliaran eksistensi. Energi darah para pengikutnya adalah untuk kegunaan, dan kepercayaan mereka memperkuat tubuhnya. Setelah menjadi dewa sejati, memunculkannya yang dingin memandang ke pemandangan dan segala yang ada dalam visinya menjadi hukum universal tertinggi. Sebagai teknik mendefinisikan myriad images through God, 1000 tangan bukan lelucon. Li Qiye memancarkan udara dewa sejati dan secara bebas menerima pemujaan dari segudang makhluk. Pada saat ini, fisik godly Li Qiye menggenjot potensi maksimalnya saat fisik batinnya memancarkan cahaya abadi seperti jika itu membuka dunia mitos. Semua kaget dari Li Qiye menggunakan hukum rahasia kehendak surga bersama dengan kekuatan surga untuk membuka harta misterius fisik batinnya. Yang lebih mengerikan lagi adalah Li Qiye telah mendorong 1000 tangannya ke tingkat yang sama sekali baru. Pangeran Surgawi King Xuan dan Zhu Huangwu saling memandang, dan niat membunuh mereka menjadi lebih kuat. Tubuh abadi Li Qiye saja sudah cukup menjijikkan, belum lagi teknik dewa sejati misteriusnya. Karena mereka menganggap Li Qiye sebagai saingan seumur hidup mereka, mereka mengerti bahwa karena Li Qiye telah menunjukkan hukum rahasia kehendak surga, jika mereka tidak membunuh sekarang, maka mereka tidak akan pernah memiliki hari yang riang lagi. Bunuh! Mereka berdua berteriak dan maju untuk membunuh. Zhu Huangwu menggunakan seni Immortal Emperor Fuma dan Immortal Emperor Yao Guang dengan penguasaan yang meningkat, satu tangan Yao Guang dan yang lainnya Fuma. Fuma mampu menekan semua hal sementara Yao Guang membusukkan semua keberadaan. Dua batang itu bersatu, mematahkan Yin dan Yang dan membalik ke 6 dao. Dua undang-undang rahasia kehendak surga tampak begitu sederhana di tangan Zhu Huangwu. Pangeran Surgawi King Xuan, dengan niat membunuh,
membuat penonton bergidik ketika dia mengaktifkan hukum rahasia King Xuan yang seolah-olah seperti dunia tanpa akhir. Hukum rahasia Sandao menjadi kecemerlangan yang tajam dan dikombinasikan dengan pisau ilahi aktual yang mengambil bentuk pisau hidup dan mati. Satu bisnis untuk ditebas, mengubah segalanya menjadi ketiadaan, bahkan dewa sejati akan dipenggal. Jauh lebih baik, Li Qiye dengan gila tertawa dan berkata sambil berdiri dengan bangga melawan dua orang jenius dengan seni kaisar. Ganda, dia mengangkat pedang dan pedang, tiba-tiba, pedang berubah putih dan pedang menjadi hitam. Saat ini, para dewa diciptakan satu hitam dan satu putih dalam harmoni. Mereka menghasilkan energi kehidupan yang tak berujung seperti teratai di kolam berlumpur. Di bawah penciptaan kedua dewa, eksistensi tak berakhir tercipta dan membentuk dunia agung. Satu pedang menciptakan satu dunia ini adalah salah satu dari pedang Trinitas Li Qiye, pedang mortal. Begitu dunia ini yang terbentuk dari pedang mendidik dengan 9 dunia 1000 tangan, mereka menjadi 10 dunia yang sempurna dan lengkap. Di bawah 10 dunia, semua menjadi tidak berarti ketika 10 dunia mengelilingi garis ofensif Zhu Huangwu dan Pangeran Surgawi King Xuan. Pemanggilan wilayah ganda, serangan Li Qiye mengejutkan Zhu Huangwu dan Pangeran Surgawi, jadi keduanya berteriak ketika mereka mengerahkan kekuatan maksimum yang bisa dikeluarkan oleh hukum rahasia mereka. Ledakan. Setelah ledakan keras, seolah-olah 4 kaisar immortal telah menghiasi dunia dengan kehadiran mereka. Kaisar abadi Fuma dan Kaisar abadi Yao Guang berdiri di bahu Zhu Huangwu. Kaisar abadi King Xuan meletakkan tangannya di bahu Pangeran Surgawi King Xuan dan menggunakan kekuatan abadi yang tak terkalahkan untuk melindunginya. Sedangkan Kaisar immortal Sandao, ia secara pribadi menggunakan pedang ilahi untuk membuka jalan bagi pangeran. Kaki yang tak terhitung jumlahnya menjadi lemah dengan penampilan 4 kaisar abadi. Royal Nobles dan makhluk tercerahkan penghuninya tak terkendali dengan rasa takut yang mula-mula karena aura para kaisar menekan kemampuan mereka untuk bernapas. Bagaimana mungkin kaisar abadi ada di sini? Adegan ini terlalu mengejutkan, kemunculan 4 kaisar immortal membuat para jenius yang kejam bahkan ketakutan. Tidak, mereka hanya ilusi yang diciptakan oleh hukum rahasia. Mereka bahkan bukan atas kehendak kaisar abadi. Meskipun mereka hanya ilusi, kekuatan ilahi mereka masih melebihi 3000 dunia dan menekan 6 dao. 10 dunia Li Qiye tidak bisa menekan 4 kaisar immortal, tetapi dia tersenyum lebar dan menyatakan, sayangnya, kalian semua hanyalah ilusi. Dentang kelak. Dalam sekejap, kunci yang sangat berat terbuat dari sinar matahari yang halus jatuh ke tubuh Li Qiye. Saat sinar matahari ini mengunci tubuh Li Qiye, 9 matahari terbit di belakang 9 dunia di punggungnya, sinar matahari menyinari ke-9 surga dan lautan yang mendidih. Gemuruh, matahari asli di langit menyiramkan aliran sinar matahari yang halus tak berujung. Sinar matahari yang halus sangat ini bisa membakar semua benda dan menghanguskan bumi. 9 matahari di belakang Li Qiye memancarkan sinar matahari yang tak berujung ini. Saat mereka menyerap cukup, mereka mulai melayang di sekitar tubuh Li Qiye. 9 Sun mengunci surga hukum teknik tertinggi yang dianggap sebagai salah satu teknik ofensif terkuat, dan potensi sebenarnya terungkap di tangan Li Qiye. Melihat momentum Li Qiye semakin menjadi dan lebih kuat, Pangeran Surgawi dan Zhu Huangwu berteriak, pergi. Sinar kehidupan dan umur panjang harta karun mereka mendorong energi darah mereka jauh lebih tinggi karena seni mereka menjadi semakin tangguh. Ledakan. Kedua-duanya dikeluarkan dari 10 dunia Li Qiye. Anda ingin lari? Tidak ada pintu bagi Anda untuk melarikan diri. 9 matahari yang melayang dan 9 dunia sejajar dan terjalin bersama. Kekuatan 9 dunia dan sinar matahari yang tak berujung halus memasuki tubuh Li Qiye, menyebabkan lonjakannya melonjak. Ledakan. Pembawaan. Ledakan. Setelah 3 ledakan keras, tertusuk Li Qiye beralih dari Royal Noble ke Being Enlightened, lalu Saint kuno, dan akhirnya Heavenly Sovereign. Pada saat ini, cincin ilahi hanya ditemukan di sekitar penguasa surgawi muncul di sekitar tubuh Li Qiye. Hukum 9 matahari mengunci surga menyebabkan Li Qiye untuk sementara memasuki dunia penguasa surgawi. Li Qiye menggenggam pedang yang panjang seperti meteor turun pedang tanpa emosi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Salah satu dari pedang Trinity, pedang surgawi. Pedang yang tidak simpatik ini menusuk langsung ke arah Pangeran Surgawi.
Kemudian, pemain pedang yang memenuhi langit ketika pedang memangkas secara horizontal. Slash saber ini menghasilkan 8 niat, dan 8 niat berubah menjadi satu dao, dan satu dao berubah menjadi 8 dao yang semuanya muncul pada saat yang sama. Surga, bumi, dewa sejati, semua keberadaan. Segala sesuatu muncul dalam mata pisau tunggal ini. Langit melintasi 8 sabre diberikan kepada Chen Baojiao oleh Li Qiye. Namun, dia punya pertanyaan sebelumnya, jadi dia juga dengan mudah mempraktekkannya. Ada rumor bahwa marsial leluhur menciptakan teknik Heaven Traversing Eight Sabre, teknik pedang yang tak terkalahkan dari era marsial leluhur. Namun, kenyataannya adalah bahwa ia memiliki asal yang berbeda, itu berbagi asal yang sama dengan sabre abadi tirani. 1. Klarifikasi, leluhur marsial juga dewa bela diri di tanah kuburan, salah satu dari 2 orang yang ditipu oleh Li Qiye. Kang, surga melintasi 8 sabre dan trinity pedang diiris bersama. Pangeran Surgawi King Xuan menggunakan perlindungan kedua kaisar abadi dan mengeluarkan teknik bilah terkuatnya untuk menghentikan pukulan tertinggi Li Qiye. Sementara itu, Li Qiye menggunakan Thousand Hands untuk menarik 9 kata benar busur. Berdengung, sebuah panah dengan kata, pejuang, ditembakkan. Panah ini adalah busur langit dan bumi, dan membawa dao surgawi di sepanjang lintasannya. Hukum universal mulai terbentuk di depan ujung panah-panah ini pasti tidak dapat diblokir. 2. Panah terakhir adalah kata prajurit, dan prajurit adalah kata berikutnya. Li Qiye menyebarkan telapak tangan yang berbeda dan rumput hijau kecil dengan cepat tumbuh dari telapak tangan hingga ke langit. Daun-daun ini dengan cepat berkembang menjadi bintang raksasa yang mampu memikul satwa liar, dan mereka akhirnya berubah menjadi pedang yang dikurung secara horizontal di depan. Bintang yang tak terhitung banyaknya dari langit jatuh saat pedang yang terputus ini langsung menuju Zhu Huangwu. Rumput pedang menyerang hukum abadi teknik ini berasal dari Immortal Dao City dan wadah dalam tanah pemakaman mayat kuno surgawi. Su Pei memilikinya dan telah mempelajarinya dengan Li Qiye saat ia mengajarkannya misteri. Hari ini, seni ini dilakukan oleh Li Qiye. Satu pedang rumput yang mampu menembus bintang-bintang dan langit sangat menghancurkan. Kata, pejuang, bergerak di depan sementara pedang rumput mengikuti di belakang. Keduanya ditujukan ke Zhu Huangwu. Zhu Huangwu tidak berani sembarangan, dia menggunakan tongkat rangkapnya untuk melindungi wajahnya. 2 kaisar abadi seperti benteng yang tidak bisa ditembus memblokir pedang rumput penghancur dunia dan panah petarung. Semua orang dikirim dengan membayangkan ketika mereka menyaksikan tontonan ini. Li Qiye, dengan Thousand Hands-nya, mampu menampilkan banyak keterampilan luar biasa sambil tetap mempertahankan kekuatan mereka ini terlalu sulit untuk dipercaya. Namun, mereka juga terkesan oleh senior kaisar ganda Zhu Huangwu dan pangeran surgawi King Xuan. Bahkan di bawah tindakan keras dari beberapa seni hebat Li Qiye, keduanya masih bisa bertahan. Jika itu adalah orang lain, mereka pasti sudah hilang. Gemuruh. Dalam waktu singkat, kedua belah pihak saling bersaing dalam kekuatan. Pangeran Surgawi, dengan perlindungan kedua kaisar abadinya, menggunakan keterampilan pedang terbaik dengan pedang ilahi untuk menghentikan. Pedang Trinity dan surga melintasi 8 sabar. Zhu Huangwu menjepit tongkat rangkapnya sementara 2 kaisarnya menyegel yin dan yang seperti benteng untuk menghentikan pedang rumput dan panah petarung. 1 lawan 2, Li Qiye menggunakan Daylight Sky Immortal Secret dan Nine Sun Locking Heaven Law untuk menekan 2 lawannya. Mereka bukan musuh yang mudah dengan seni kaisar ganda mereka. Meskipun pelanggaran Li Qiye sangat sengit, Zhu Huangwu dan Pangeran Surgawi terus berjuang. Mereka berada di jalan buntu, dan tidak ada pihak yang berhasil mengambil langkah lebih jauh. Namun, pada saat ini, hal yang luar biasa terjadi. Fisik Li Qiye tiba-tiba bergerak. Di antara semua ledakan dan lampu yang menyilaukan, fisik bagian dalam meninggalkan tubuhnya dan tiba-tiba melintas. Bang, boom, cakrawala bergetar 2 kali. Tubuh bagian dalam, dengan kecepatan tertinggi, menghantam udara dan melepaskan 2 pukulan seketika. Jeritan sengsara bergema ketika Zhu Huangwu dan Pangeran Surgawi King Xuan dihempas pergi. Lubang berdarah yang menakutkan muncul di dada mereka. Keduanya tidak menyangka bahwa pada saat yang paling penting, fisik batin Li Qiye akan mengaktifkan dan menggunakan momentum yang tak terkalahkan untuk menghancurkan pertahanan mereka.
Seni kaisar ganda mereka ditempati oleh 4 seni tertinggi Li Qiye, jadi inner fisiknya bebas untuk menembus dada mereka. Karena rongga dada mereka ditembus, mereka berdua mundur sementara darah mereka dengan gila-gilaan menyembur. Ini juga menakutkan. Melihat pemandangan ini, banyak orang ketakutan. Li Qiye awalnya bertarung melawan 2 orang jenius yang kuat di kebuntuan, tetapi pada saat yang paling tepat, inner fisiknya berhasil menerobos. Seorang immortal fisik terlalu tangguh, sebuah immortal fisik, bersama dengan beberapa seni tertinggi, terlalu menakutkan. Bahkan seni kaisar ganda yang jenius masih dirugikan. Keduanya terbang di langit sementara darah mereka mewarnai langit biru. Semua penonton cukup terkejut dan tidak dapat berkata-kata, termasuk para jenius jahat dan pakar generasi sebelumnya. Keduanya adalah putra-putra surga kontemporer yang bangga. Datang dari kerajaan kuno dengan seni kaisar ganda, banyak orang yang berpikir sangat tinggi tentang mereka. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa mereka dapat membuka dao surga mereka sendiri untuk akhirnya menginginkan kehendak surga. Tapi hari ini, upaya gabungan mereka masih belum ada tandingannya dengan bocah ini. Serangan bagus, bagus. Tepuk tangan para siswa era Grand meledak seperti geyser yang mengamuk. Pada saat ini, mereka merasa cukup bangga. Zhu Huangwu dan surgawi Pangeran King Xuan termasuk yang terkuat di aula era suci, bahkan para jenius jahat lainnya akan merasa terpaku ketika berada di hadapan mereka. Tapi hari ini, keduanya terus-menerus ditekan oleh Li Qiye. Ini adalah kehormatan besar dan kemuliaan bagi Grand Era Hall. Mereka menghela napas. Meskipun Zhu Huangwu dan Pangeran Surgawi mengalami pukulan hebat, mereka dengan cepat melonjak kembali dalam sekejap. Dengan suara mendesis, dada mereka yang menusuk mulai pulih dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam sekejap mata, lubang di dada mereka menghilang. Jika bukan karena bintik-bintik yang compang camping dan berdarah pada jubah mereka, tidak ada yang akan percaya bahwa dada mereka benar-benar ditembus beberapa saat yang lalu. Benar-benar pemegang seni ganda kaisar, sepertinya mereka tidak bisa dibunuh. Penonton menarik napas dalam-dalam setelah melihat adegan ini. Setelah seorang terampil mencapai alam primal surga, mereka dapat menyaring nasib sejati mereka menjadi jiwa primal surga, memungkinkan nasib sejati mereka untuk melarikan diri dari tubuh mereka. Dengan cara ini, bahkan jika tubuh mereka dihancurkan, mereka masih bisa membangun yang baru. Namun, aplikasi sebenarnya dari ini sangat sulit. Bangsawan kerajaan dan orang suci kuno akan kesulitan memperbaiki tubuh mereka yang hancur. Ini bahkan lebih benar untuk Zhu Huangwu dan Pangeran Surgawi karena peti mereka ditusuk oleh tubuh fisik. Ini bisa dianggap sebagai luka fana karena kekuatan ilahi dari tubuh abadi akan meninggalkan kerusakan permanen pada tubuh-tubuh. Namun, dada yang menembus keduanya mampu pulih sepenuhnya seolah-olah mereka tidak pernah terluka di tempat pertama. Jika itu adalah orang lain yang terluka oleh immortal fisik, maka tidak hanya tubuh mereka yang akan terluka, nasib sejati mereka juga tidak akan tetap tanpa cedera. Semuanya berakhir sekarang. Pada titik ini, Zhu Huangwu berteriak-teriak seperti naga marah. Pertempuran ini sangat membidik bagi mereka berdua. Mereka adalah putra-putra surga yang bangga, keberadaan tertinggi di antara para jenius. Hari ini, terlepas dari upaya bersama mereka, mereka masih diinjak-injak oleh Li Qiye, jadi wajah apa yang tersisa untuk mereka. Tidak akan ada tempat di dunia ini bagi mereka untuk berdiri kecuali mereka membunuh Li Qiye. Bergemuruh. Pada saat ini, 9 langit dan 10 bumi bergetar ketika semua keberadaan bersujud di tanah. Banyak ahli yang tertekan, dan bahkan para orang suci kuno tidak bisa berdiri tegak. Senjata Kaisar. Seorang suci kuno yang telah hidup lebih dari 10.000 tahun berseru dengan ekspresi ngeri dan pucat. Royal Nobles dan Nem Heroes segera berbaring di tanah karena aura Kaisar yang tak terkalahkan. Zhu Huangwu dan surgawi Pangeran King Xuan mengeluarkan harta karun kehidupan Kaisar abadi. Zhu Huangwu memiliki batang pertempuran yang mampu menyapu semua yang ada di dunia ini. Saat dia menyelimutinya, tangisan kura-kura hitam menggema seperti binatang ilahi. Batang pertempuran berubah menjadi kura-kura hitam, dan kemudian muncul Kaisar abadi Fuma duduk di atas kura-kura ini untuk menekan semua dewa dan raja iblis di dunia ini. Tongkat kura-kura hitam ini adalah harta kehidupan yang ditinggalkan oleh Kaisar abadi Fuma untuk kerajaan kuno yang cemerlang. Rumor mengatakan bahwa dia pergi ke tanah abadi dan membunuh binatang ilahi, kura-kura hitam.
Kemudian, ia menggunakan tulang Dao untuk membuat tongkat kerajaan ini. Pangeran Surgawi King Xuan, di sisi lain, mengeluarkan senjata yang sangat terkenal yang pernah muncul di tanah pemakaman mayat surgawi kuno, Imperial Valet Hammer. Munculnya dua senjata kaisar membawa semuanya kembali ke kekacauan primordial. Buka! Li Qiye berteriak dan melepaskan semua seni tertinggi hingga batas maksimal mereka. Pada saat ini, Life Well Li Qiye meledak dengan darah samudera yang tak ada habisnya. Ada bulan optimis dan matahari keemasan di tengah, berputar seperti Taijitu. 1. Taijitu simbol melingkar Yin Yang. Darah ilahi yang tak terbatas di dalam lautan darah Yin yang mengalir ke dasar Dao Li Qiye, menyebabkannya memancarkan sinar yang menyilaukan. Akun Peng menghancurkan langit ketika 9 cincin ilahi Li Qiye meningkat menjadi 36 cincin untuk memblokir serangan tak terbendung dari dua senjata kaisar. Ledakan, surga dan bumi hancur, hancur-hancur, dan bintang-bintang mulai berjatuhan. Satu pukulan ini menyebabkan kota 100 Timur bergetar. Hukum universal yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari bawah tanah akademi untuk mencegah bumi tenggelam akibat pukulan ini. Gemuruh. Meskipun kemampuan menantang Li Qiye menantang surga, semua tidak ada artinya dalam menghadapi serangan ini. Pedang dan pedang kecemerlangan hancur, 1000 tangannya hancur, pedang rumput terbentuk, dan 9 matahari jatuh ke bawah. Semuanya menjadi tidak berarti sebelum pukulan ini karena mereka tidak bisa memblokir serangan. Dari Immortal Emperor Life Treasures. Bang! Tubuh Li Qiye membanting ke bumi, menciptakan lubang besar yang ternoda dengan darahnya sendiri sebagai retakan mulai berpisah dari pusat gempa. Aura Kaisar Abadi menyapu langit dan bumi dan menekan ke 4 arah saat semua makhluk di kota 100 Timur waspada. Pada detik ini, banyak orang dari jauh menatap akademi. Bahkan Unding tua membekukan ketakutan setelah mereka merasakan kehadiran Kaisar Immortal tertinggi. Apakah mereka menyerang Akademi Dao Surgawi saat ini? Seorang yang mati abadi memikirkan seseorang menggunakan senjata kaisar untuk serang akademi. Saat ini, kehancuran dan bumi menjadi sunyi, semua orang berdiri diam dalam kebingungan. Ini tidak mungkin, mustahil. Qi Xiaodi menjadi pucat saat kakinya menjadi lemah. Semuanya terjadi terlalu cepat, Zhu Huangwu dan Pangeran Surgawi King Xuan tiba-tiba menyerang dengan kaisar senjata. Sudah terlambat sebelum ada yang bisa bereaksi. Para siswa Grand Era kelelahan. Aura para kaisar tidak memungkinkan mereka untuk berdiri tegak. Banyak dari mereka duduk di tanah sementara yang tergeletak. Ini mengejutkan mereka bahwa Li Qiye, yang dengan mudah memenangkan kedua orang itu, tidak bisa menghentikan senjata kaisar yang tak terkalahkan. Li Qiye adalah kebanggaan mereka, simbol dan bintang para pembudidaya biasa. Pada akhirnya, bukan pukulannya yang kalah dari Zhu Huangwu dan Pangeran Surgawi King Xuan. Sebaliknya, dia dibunuh oleh Kaisar Senjata. Hahaha, dia hanya seekor semut namun dia masih berani menantang Tiger Hall School. Betapa bodohnya hal ini, seekor lalat capung yang tidak penting yang mencoba mengejutkan pohon raksasa. Lihat, ini pahlawanmu, hanya ini yang bisa dia lakukan, siswa Grand Era. Para siswa Grand Era hanya bisa saling melirik, berpegangan pada kemarahan mereka. Di hadapan aura Kaisar Senjata yang tak terkalahkan, semua tak berdaya dan mereka tidak bisa menahannya. Semuanya sudah berakhir, kata Zhu Huangwu dengan nada yang dalam. Baik Zhu Huangwu dan Pangeran Surgawi menghela nafas lega. Keberadaan Li Qiye menyebabkan mereka merasakan sejumlah besar tekanan dan kegelisahan. Tapi sekarang, setelah terbunuh, mereka akhirnya bisa bersantai dengan beban dari punggung mereka. Ini baru saja dimulai. Pada saat semua orang memikirkan masalah ini telah terselesaikan, tiba-tiba, suara tenang yang dipenuhi dengan pesona berpengaruh muncul. Gemuruh, Li Qiye bangkit dari tanah, dia berlumuran darah dengan dagingnya terkoyak. Dia seperti vas yang pecah dengan retakan di mana-mana. Seolah-olah tubuhnya akan langsung hancur berkeping-keping hanya dengan sedikit sentuhan. Ada celah yang menakutkan di kepalanya. Namun, dia masih hidup. Dentang, the inner fisik di dada Li Qiye sekali lagi memancarkan sinar abadi. Rantai ilahi, yang seolah-olah seperti jarum, mulai menjahit celah-celah di tubuhnya. Akhirnya, setelah bunyi ding, kunci raksasa yang terbuat dari api halus sekali lagi menutupi seluruh tubuh Li Qiye saat rangkaian hukum universal ini melilit lukanya.
Kun Peng di dalam yayasannya melebarkan sayapnya ketika esensi kelemahan memasuki tubuhnya dan merawat lukanya. Lautan darah di Life Well-nya menyampaikan Longevity Blood kembali ke dalam juga untuk mempercepat proses penyembuhan. Cahaya abadi yang terhubung ke Will Heaven turun dari langit, dan itu menghasilkan seluruh tubuhnya tanpa tanda-tanda peredupan. Hukum rahasia langit siang hari dapat berkomunikasi dengan Grand Dao Surgawi, dan ia menggunakan kekuatan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Ais, meskipun fisik ini tidak terkalahkan seperti fisik berlian indestructible, masih dapat bertahan sebanyak ini. Menyembuhkan tubuh seseorang bukanlah sesuatu yang terbatas pada orang-orang dengan seni kaisar ganda. Li Qiye dengan tenang berbicara dengan percaya diri, sayangnya, Anda terlalu meremehkan. Jika Anda berdua benar-benar memiliki kekuatan penguasa surgawi atau mampu menggunakan 20% senjata kaisar, maka mungkin saja untuk mengalahkan saya. Hanya 10% kekuatan senjata tidak cukup untuk membunuhku. Tubuh abadi. Pada titik ini, baik Zhu Huangwu dan Pangeran Surgawi kehilangan warna saat mereka mundur memilih. Dengan senjata kaisar, selama mereka bisa melepaskan 10 hingga 20% dari kekuatannya, mereka bisa membantai semua hal. Semua hukum takdir, hukum panjang umur, teknik. Semuanya menjadi tidak berarti di hadapan kaisar senjata. Tangan ketiga melawan 9 dunia, 9 matahari mengunci hukum surga, surga melintasi 8 sabar. Pada akhirnya, semua seni ini tidak bisa menghentikan serangan dari senjata kaisar dan dibuat menjadi debu. Namun, pada menit terakhir, Li Qiye masih berhasil bertahan. Tubuh fisik abadi yang kecil. Pada saat ini, tidak peduli siapa mereka hanya bisa menggumamkan ini dengan dia. The Immortal Physique telah menjadi mimpi buruk bagi semua penonton, itu benar-benar teknik yang paling mengerikan. Tanpa membentuk Dao Surgawi kita sendiri, siapa di generasi yang lebih muda yang bisa bersaing melawan penyelesaian kecilnya Immortal Physique? Bahkan bangsawan kerajaan dan master sekte dari kekuatan besar tercengang. Hari ini, mereka semua akhirnya mengetahui betapa mengerikannya Immortal Physique. Sampai sekarang, dunia selalu memberitakan sifat-sifat mengerikan dari Immortal Physique, tetapi sangat sedikit orang yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Hari ini, semua orang secara pribadi menyaksikan sifat yang mengerikan. Ya, ayo, saudara Li, kalahkan mereka. Malam ini, semua gadis akan menghangatkan tempat tidurmu. Pada saat ini, seorang siswa yang tidak dikenal dari Grand Era Hall berteriak keras. Ya, ini saudaraku Li. Tiba-tiba, siswa-siswa Era Agung meledak dengan tepuk tangan. Mereka datang dari asal-usul yang rendah hati dan karena mereka juga bagian dari Aula Era Grand, waktu terhormat Li Qiye juga menjadi milik mereka, dan sama dengan saat-saat aibnya. Ya, saudara Li, kalahkan mereka. Kemudian, Anda dapat memilih saudara perempuan manapun di akademi malam ini. Tidak, Anda dapat memilih 8 atau 10 dari mereka. Para siswa Era Grand mendukung Sorai. Sementara itu, mereka yang dari Aula Era Suci dan Aula Era Zenith setuju, terutama siswa-siswa Era Zenith dari kekuatan besar yang baru saja berteriak di bagian atas paru-paru mereka. Mereka yang menunjukkan arogansi luar biasa sekarang sepucat kertas. Setelah menekan sombong siswa Era Zenith, para siswa Era Grand akhirnya menghela nafas lega dan melepaskan keputusasaan di hati mereka. Luar biasa, dia baik-baik saja, benar-benar luar biasa. Qi Xiaodi menangis karena bahagia ketika matanya dipenuhi air mata. Kelompok Qi Xiaodao juga merasa nyaman. Li Qiye benar-benar berhasil melakukan mukjizat dan selamat dari serangan 2 senjata kaisar. Bahkan sedikit saja fisik abadi ditakdirkan untuk binasa hari ini. Bahkan Dewa Abadi yang agung tidak akan bisa menyelamatkanmu hari ini. Pangeran Surgawi King Xuan menambahkan dengan intonasi dingin. Pada titik ini, keduanya sekali lagi mengeluarkan senjata kaisar mereka dengan ekspresi serius. Setelah berjemur di aura kaisar, mereka menjadi dewa yang tak terkalahkan. Ya ibu, mereka akan menyerang dengan kaisar senjata lagi, lari. Karakter hebat dari negara yang kuat menyadari bahwa kedua belah pihak akan segera berlanjut lagi, jadi dia tiba-tiba mengalami cuaca buruk dan pergi bersama murid-muridnya. Semua orang mengerti bahwa kedua belah pihak akan melepaskan gerakan pembunuhan mereka. Semua orang takut pada 2 senjata kaisar, jadi hanya dalam beberapa saat. Banyak orang melarikan diri dari medan pertempuran dan akademi untuk menyaksikan pertarungan dari jauh untuk menghindari menjadi jaminan kerusakan dari pertempuran yang menghancurkan langit.
Mari kita selesaikan ini. Zhu Huangwu dan Pangeran Surgawi King Xuan berseru dengan tekad. Roda kehidupan mereka naik saat senjata kaisar mereka memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan. Black Tortoise Road mengeluarkan Black Tortoise Road yang tertinggi dan suci. Dengan bangga berdiri di atas bumi, binatang buas yang pernah menekan iblis dan dewa. Energi ungu Imperial Valet Hammer memenuhi langit ketika rune mulai bergerak untuk membentuk tulisan suci. Nyanyian abadi membuka pintu masuk ke dunia abadi, dan akan menggunakan kekuatan dunia ini untuk menghancurkan musuhnya. Pada saat ini, kedua senjata itu dengan panik menyedot energi darah dari Zhu Huangwu dan Pangeran Surgawi. Mereka menjadi pucat dan merasakan kekuatan yang dilemahkan dari mereka. Harta kehidupan abadi kaisar jauh lebih kuat daripada harta karun kaisar. Harta karun kehidupan juga disebut kaisar senjata. Meskipun mereka tidak bermusuhan dengan treasures benar, tetapi di luar True Treasures, tidak ada orang lain di dunia ini yang lebih kuat dari mereka. Baik Life Treasures dan True Treasures abadi, mereka dapat digunakan dan diwariskan selama beberapa generasi. Namun, mengendalikan Life Treasure bukanlah hal yang mudah. Untuk melepaskan serangan dengan Emperor Power, seseorang harus mengeluarkan sejumlah besar energi darah, sehingga orang-orang biasa tidak dapat mengendalikan harta karun kehidupan kaisar abadi. Ini berakhir sekarang. Pangeran Surgawi King Xuan berteriak. Mereka bahkan memuntahkan darah panjang umur mereka yang paling berharga tanpa perawatan untuk mengalirkan serangan paling kuat dari senjata mereka. Ledakan. Sebuah pukulan turun, yang jauh lebih kuat dari serangan sebelumnya. Hukum universal yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah akademi, tetapi mereka dihancurkan oleh serangan ini karena bagian bumi ini benar-benar musnah. Orang yang tak terhitung jumlahnya mulai bergetar di kota 100 Timur. Ini, apakah mereka mencoba menenggelamkan akademi? Seorang lelaki tua yang tidak percaya menatap akademi dari jauh dan ke bawah. Segalanya mulai tenang di medan perang, tetapi semua penonton yang menonton dari cakrawala masih menahan nafas mereka. Mata lebar terbuka mereka tak percaya karena mereka tidak bisa lagi mempercayai pemandangan yang terpampang di depan mereka. Akhirnya, seseorang melihat matanya dan memintanya dengan tidak percaya, ini tidak mungkin. Pada saat ini, semua orang menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Keturunan dua senjata kaisar telah dihentikan. Li Qiye memegang sebuah kotak batu, begitu dia membuka kotak ini, cahaya abadi memenuhi langit, dan itu menghentikan Imperial Valet Hammer dan Black Tortoise Road. Kotak batu ini adalah harta besar kerajaan kuno benua tengah, harta karun tertinggi yang dia perdagangkan dan diperoleh dari tangan putri benua tengah. Bahkan Zhu Huangwu dan Pangeran Surgawi King Xuan sangat mengubah ekspresi mereka. Dua senjata kaisar dihentikan sepenuhnya, harta apa ini? Giliranku. Li Qiye tertawa keras dan berkata, seperti yang kau katakan, inilah saatnya untuk ini berakhir. Harta kemudian terbang keluar dari kotak batu. Itu adalah cermin. Itu bukan perunggu atau emas, bukan perak atau baja, bahannya tidak diketahui. 1,5 yin dan setengah yang, dan yin dan yang ini menyatu menjadi dua ikan yin yang berenang di sekitar tanpa henti. Itu adalah cahaya abadi yang ditembakkan dari mata ikan-ikan ini yang menghentikan dua senjata kaisar. Pergi. Li Qiye tidak konservatif dengan darah panjang umurnya saat ia menabungnya ke cermin. Ikan yin yang terbang keluar dari cermin. Dengan aura yang mampu menyapu langit dan bumi. Ledakan, memekakkan telinga terjadi. Zhu Huangwu dan Pangeran Surgawi, sambil memegang senjata kaisar mereka, terpental terbang saat tulang mereka hancur. Keduanya menyemprotkan seteguk darah. Hal luar biasa lainnya terjadi. Ikan yin yang berputar menjadi pusaran air yin yang dan menyedot Imperial Valet Hammer dan Black Tortoise Road. Dalam sekejap, kedua harta itu jatuh ke tangan Li Qiye, berganti pemilik. Dalam kegelapan terdalam di langit, seorang tua yang abadi berseru dengan tak percaya, tidak mungkin. Ini adalah harta yang telah hilang selama jutaan tahun. Bagaimana mungkin di tangan setan kecil ini? Cermin abadi yin yang memperbaiki. Harta benteng dari kerajaan kuno benua tengah. Bahkan beberapa orang tua yang selalu bersembunyi dalam kegelapan pun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan takjub. Hari ini, tidak hanya menemukan tua dari Keohongan, yang ingin merebut akademi, ada juga beberapa persembunyian di luar hanya untuk menyaksikan. Bagi mereka,
Zhu Huangwu dan Pangeran Surgawi King Xuan mengambil kaisar senjata tidak mengejutkan karena mereka telah melihat banyak badai dan gelombang sebelumnya. Namun, ketika Li Qiye mengeluarkan Yin Yang Refining Immortal Mirror, mereka disambut dengan syok. Cermin ini memiliki asal-usul yang sangat misterius, dan tidak ada yang mengetahui detail pastinya. Itu adalah benteng pertahanan kerajaan kuno benua tengah, salah satu kerajaan kuno terkuat selama era ekspansi Desolus. Ada pepatah di era ini, jika ada makhluk abadi di surga, maka cermin akan diperbaiki. Jadi orang sudah bisa membayangkan betapa menakutkannya cermin ini. Sayangnya, selama era Kaisar Abadi Tiantu, dia menghancurkan kerajaan kuno benua tengah. Sejak saat itu, cermin itu hilang. Kaisar Abadi Tiantu sendiri selalu mencari cermin ini pada zamannya. 1. Tiantu sama dengan pembantaian surga, judul yang sangat keren. Kembali. Melihat Li Qiye menyambar dua kaisar senjata, Zhu Huangwu yang terluka parah dan Pangeran Surgawi King Xuan sangat ketakutan. Mereka kemudian menyemburkan mantra untuk memanggil mereka kembali. Mereka menggunakan mantra tertinggi untuk memanggil harta karun kaisar kehidupan abadi untuk merebutnya kembali. Palu dan tongkat itu bergetar saat mereka berjuang untuk terbang keluar dari tangan Li Qiye. Ekspresi Li Qiye tenggelam ketika dia menggunakan teknik hebat untuk menekan dua senjata kaisar saat cermin abadi penghalusan Yin yang melayang di atas kepalanya. Puff! Mata ikan Yin yang memancarkan cahaya abadi, satu Yin dan satu Yang, ke dalam dua senjata dan tiba-tiba menguncinya. Zhu Huangwu dan Surgawi Pangeran tidak bisa memanggil senjata kembali karena harta mereka benar-benar tertutup. Sekarang mereka sudah jatuh hati, bahkan tidak berpikir untuk memanggil mereka kembali. Li Qiye perlahan berbicara setelah dia selesai menekan dua senjata. Zhu Huangwu dan Surgawi Pangeran King Xuan sangat marah dan terperanjat. Mereka tidak bisa percaya bahwa cermin Li Qiye dapat menekan harta karun kehidupan Kaisar Abadi. Kecuali itu adalah harta sejati Kaisar Abadi, tidak ada hal lain di dunia ini yang bisa menekan harta karun Kaisar Abadi. Mungkinkah cermin Li Qiye sebanding dengan Immortal Emperor True Treasure? Bahkan jika Anda mengambilnya, itu hanya bersifat sementara. Kaisar senjata memiliki kunci kaisar, bahkan jika Imperial Valet Hammer ada dalam genggamanmu, kamu masih tidak dapat menggunakannya. Setiap senjata kaisar memiliki kunci kaisar. Ini berarti bahwa senjata itu diikatkan ke garis keturunan kaisar immortal keturunan mereka. Di luar keturunan atau pewaris kaisar, tidak ada orang lain yang dapat menggunakan senjata bahkan jika mereka memilikinya dalam genggaman mereka kecuali mereka memiliki metode yang menantang surga untuk melewati kunci kaisar, atau jika warisan kaisar ini dihancurkan. Kalau tidak, mereka tidak lebih dari besi tua di tangan orang luar. Kunci kaisar tidak dapat menyebabkan masalah bagi saya. Li Qiye mengungkapkan senyum ceria dan berkata. Tiba-tiba, dia dengan sungguh-sungguh mengeluarkan botol, kemudian dia meneteskan dua tetes darah panjang umur ke palu dan tongkat. Jepret. Pada saat ini, semua orang mendengar pembukaan kunci. Hukum universal Kaisar Abadi yang digunakan untuk mengunci senjata tiba-tiba dilepaskan. Dua senjata kaisar memancarkan cahaya terang di tangan Li Qiye saat kekuasaan kaisar mereka menjadi semakin kuat. Pada saat ini, Imperial Valet Hammer dan Black Tortoise Rod terdengar di tangan Li Qiye. Kekuatan kaisar mereka melonjak semakin tinggi, mereka bahkan lebih kuat daripada ketika Zhu Huangwu dan Pangeran Surgawi King Xuan menuangkan darah panjang umur mereka. Tidak masuk akal. Melihat adegan ini, Zhu Huangwu dan Pangeran Surgawi King Xuan menjadi takut dan berteriak. Tidak bagus. Seorang lelaki tua yang tidak bisa mati bersembunyi di kegelapan di langit kehilangan warna dan berseru. Sekelompok tak henti-hentinya terkejut ketika dua senjata kaisar jatuh ke tangan Li Qiye. Awalnya, Emperor Locks akan mengizinkan mereka mengambil senjata dari Li Qiye kapanpun mereka mau. Namun masalahnya telah berubah, Li Qiye bisa membuka segel. Ini berarti bahwa koneksi antara senjata dan keturunan kaisar dan garis keturunan terputus. Kaisar Lock bertugas untuk mengikat senjata ke garis keturunan masing-masing. Selama garis silsilah itu tetap ada, maka kemanapun senjata itu pergi, ada kemungkinan garis silsilah untuk mendapatkannya kembali. Namun, begitu kunci dilepaskan, ini berarti sejak saat itu, senjata itu milik orang lain, dan garis keturunan tidak lagi bisa mengendalikan mereka. Para pengungsi dari akademi,
yang menyaksikan dari lokasi yang jauh, berseru kaget, tidak mungkin. Bahkan Paragon berbudi luhur tidak akan bisa membuka kunci kaisar, apalagi junior seperti Li Qiye hanya menggunakan darah panjangnya. Ini hanyalah fantasi hal yang mustahil. Namun, hal yang mustahil ini terjadi tepat di depan mata semua orang. Li Qiye menggunakan 2 tetes darah panjang umur untuk membuka 2 Kaisar Locks dan dengan mudah mengambil alih Imperial Valet Hammer dan Black Tortoise Rod. Di tengah keheranan dan kengerian banyak orang, mereka tidak tahu bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di 2 tetes darah umur panjang. Kedua tetesnya sepertinya hanya darah Li Qiye, tapi sedikit sebelum dia bertindak, dia menggunakan sebagian Myriad Star Water dan mencampurnya dengan darahnya. Jumlahnya hanya sedikit, bahkan tidak setetes pun. Namun, setetes Myriad Star Water adalah sesuatu yang bahkan Kaisar Immortal inginkan, sehingga itu bukan masalah yang sulit baginya untuk membuka segel, bila dikombinasikan dengan 2 tetes darah panjang umur Li Qiye. Hasilnya mengejutkan semua orang yang hadir. Seperti yang Anda katakan, sekarang saatnya untuk mengakhiri ini. Li Qiye mengarahkan senjata yang tidak disegel ke arah Zhu Huangwu dan Pangeran Surgawi King Xuan. Zhu Huangwu dan Surgawi Pangeran kembali dari awal mereka dan dengan cepat berbalik untuk berlari ketakutan setelah melihat pose Li Qiye. Ledakan. Sejumlah besar kekuatan kaisar dari 2 senjata disembunyikan. Zhu Huangwu dan Surgawi Pangeran King Xuan menggunakan semua hukum dan harta karun jasa mereka, tetapi mereka tidak dapat menghentikan serangan gencar. Junior, kamu berani. Pada saat ini, raungan marah turun dari langit. Tangan mengerikan mengulurkan tangan, memberikan kerusakan kepada semua pembudidaya yang menyaksikan, mereka merasa seperti semut di bawah kekuatan. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkan dan kuatnya pemilik tangan ini. Ledakan. Tangan mengerikan yang menabrak ini tidak dapat mencapai akademi karena beberapa lapisan pertahanan naik untuk menghentikan tangan ini di langit. Ah! Jeritan kira-kira tiba-tiba berteriak. Mereka dari Zhu Huangwu dan Pangeran Surgawi. Mereka sangat tidak mau menerima nasib mereka menjadi abu oleh Kaisar Senjata karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk memblokir serangan ini. Hasil ini di luar prediksi semua orang. Zhu Huangwu dan King Xuan adalah jenius yang bangga dari generasi ini dengan seni Kaisar Ganda, tetapi mereka benar-benar mati karena senjata mereka sendiri. Gemuruh. Langit dan bumi bergetar, diikuti oleh suara yang runtuh. Wilayah luas akademi mulai retak saat gunung dan sungai mulai membelah. Aula ilahi dan kuil-kuil kuno mulai jatuh. Hanya dalam sepersekian detik, seolah-olah bencana alam menimpa tempat ini. Apakah ini karena serangan dari senjata kaisar? Para penonton, yang bingung karena kematian Zhu Huangwu dan Pangeran Surgawi King Xuan, tiba-tiba menjerit ketakutan. Tidak, bencana akademi semakin dekat. Semuanya akhirnya terpecah. Sudah waktunya. Di bagian terdalam dan paling gelap dari Cakrawala, sebuah suara kuno dan dingin menyatakan. Ledakan. Langit tiba-tiba terpecah saat aura tak terkalahkan mendekat. Seolah-olah dewa sejati merobek jubahnya untuk turun ke dunia fana untuk mengakhiri akademi. Akademi Surgawi-Surgawi Anda mengabaikan siswa, membiarkan mereka membunuh dan mencuri harta karun Immortal Emperor Life milik orang lain. Pelanggaran apa ini? Sebuah suara kuno dan berwibawa datang dari langit. Para bertabrakan yang melarikan diri di luar akademi mendengar debaran hati mereka. Banyak petani yang lebih tua saling melirik dan tahu bahwa pernyataan ini hanya alasan. Bencana telah tiba, dan banyak orang akhirnya ditangkap untuk bermanuver untuk merebut akademi. Setelah mendengar ini, banyak siswa era Grand merasa marah. Semua orang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Zhu Huangwu dan Pangeran Surgawi King Xuan ingin membunuh Li Qiye, tetapi karakter di langit ini sekarang berputar hitam dan putih. Tuan-tuan dan rekan-rekan Tao, silakan kembali ke tempat asalmu. Pada titik ini, Master Balai Era Suci muncul dan berkata dengan serius, Akademi akan menangani masalahnya sendiri. Menangani, ini adalah caramu menangani hal-hal. Suara dari langit berbunyi lagi, jika akademi Anda tidak memberikan penjelasan yang dapat diterima hari ini, maka masalah ini tidak akan dihapuskan. Jika rekan Tao melakukan jangan pergi, maka jangan salahkan akademi kami karena menaikkan tekanan darah kami. Master Secret Era Hall menjawab dengan serius. Di kota 100 Timur, status akademi tidak kurang dari sekolah sungai abadi. Itu telah melampaui angin dan ombak yang tak terhitung banyaknya, sejak kapan itu pernah diancam oleh orang lain.
Jadi Akademi Surgawi Anda memang telah menyerah di jalan jahat. Suara tanpa emosi dan pendendam berbicara, hari ini, kita akan menghapus kejahatan ini untuk timur 100 kota. Ledakan. Pada saat ini, langit terkoyak. Sebuah altar ilahi muncul di atas Akademi Dao Surgawi. Itu sangat mistis dan menghalangi bahkan ramalan surgawi. Bahkan para ahli terkuat yang membuka mata surgawi mereka hanya bisa samar-samar melihat orang berdiri di atas altar, dan itu bukan hanya satu orang. Yang paling menakutkan adalah mereka semua memegang senjata tak terpecahkan dengan udara yang paling mematikan. Senjata Kaisar. Meskipun altar menghindari ilahi mata surga, mereka tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan aura mereka, ketika semua unding skuad tua memegang senjata tak terpecahkan. Tidak hanya Kaisar senjata tetapi juga harta karun sejati Kaisar abadi. Para pengungsi menjadi pucat karena mereka semua melarikan diri sejauh mungkin. Dari medan perang ini, gemuruh, altar ilahi melepaskan jumlah aura suci yang tak ada habisnya seperti gelombang dari injakan Kaisar abadi. Membanting, ledakan. Lapisan perlindungan akademi tidak dapat menghentikan kekuatan suci dari altar ilahi dan mulai runtuh. Pada saat ini, bahkan mereka yang jauh pun tertekan oleh aura altar yang tak terpecahkan. Orang suci kuno, penguasa surgawi, dan bahkan raja surgawi tertindas hingga ke tanah karena kehadiran yang tak tertandingi ini tak terbendung. Kekuatannya seperti meledak kembalinya Kaisar abadi atau dewa sejati. Lapisan pertahanan akademi yang telah bertahan dari banyak serangan di masa lalu hancur seperti potongan kertas. Ledakan. Pada akhirnya, satu serangan terakhir dengan keras menghantam tanah akademi. 100.000 mil langsung dihancurkan. Bahkan hukum universal dan raksasa yang tak terhitung banyaknya dari tanah di bawah akademi dihancurkan oleh serangan tak terkalahkan ini. Serangan-serangan ini tidak hanya membuat akademi tak berdaya, tapi bahkan seluruh kota 100 Timur pun tergoncang. Di bawah serangan yang tiada banding ini, kota 100 Timur seperti kapal kecil di tengah badai yang sangat deras dan bisa terbalik kapan saja. Hari ini, banyak sekali keberadaan yang tersembunyi dalam ketakutan dan sujud di tanah. Beberapa harta karun kehidupan Kaisar abadi terbang, dan tidak hanya satu harta karun sejati Kaisar abadi yang dipanggil. Ini adalah tanda kehancuran langit dan bumi. Apakah ini akhir dari Akademi Dao Surgawi? Orang yang sesak nafas di kota 100 Timur yang enggan memasuki perairan berlumpur ini berseru ngeri dengan mata terbuka lebar. Bukan hanya satu harta karun, dan bukan hanya satu harta sejati. Melihat pemandangan ini, banyak pembudidaya yang keluar dari Akademi ketakutan menjadi pingsan. Ini terlalu mengerikan, satu life treasure sudah cukup kuat, tetapi true treasures bahkan lebih meneror. Ini adalah senjata takdir yang mampu mengerahkan kecakapan pertempuran Kaisar Immortal. Namun, senjata ini selalu menjadi harta sekte pelindung dari garis keturunan Kaisar Immortal, mereka tidak akan mudah dipanggil. Hari ini, ada lebih dari satu di sini, jelas menunjukkan bahwa seseorang ingin menghancurkan akademi. Sebuah pintu terbuka di altar yang melayang di langit ketika bayangan melompat turun ke akademi. Bayangan ini menyembunyikan ramalan surga sehingga tidak ada yang bisa melihat penampilan atau latar belakang mereka yang sebenarnya. 1. Saya menggunakan ramalan surga beberapa kali dalam bab ini. Pada dasarnya, peramalan atau nabi dapat melihat masa depan atau melihat melalui banyak hal menggunakan ramalan dengan membaca langit-langit bintang. Namun, altar menghalangi semua itu. Ketika mereka turun ke tanah, mereka segera berlari ke sudut terdalam akademi di mana sejumlah besar harta dan manual disembunyikan. Pertahankan. Para tetua, tua-tua, dan Master Hall yang telah diam-diam tiba-tiba muncul untuk melindungi ruang ilahi dari tanah leluhur akademi. Pembawaan, ledakan, pengiriman datang dalam gelombang ketika aula-aula yang berisi buku pedoman dan harta paling berharga dari akademi membangun garis pertahanan mereka sendiri dan hukum universal untuk menyegel langit. Bunuh. Banyak tetua, pelindung, dan tetua tinggi mulai melawan pertarungan bayang-bayang dari langit untuk melindungi harta akademi. Hanya dalam sekejap, darah memercik ke udara bersama dengan melengking. Harta karun terbang di udara untuk membunuh musuh-musuh mereka, darah menodai tanah merah ketika mayat-mayat jatuh dari langit. Itu sama dengan sekte kuno pembersihan dupa. Melihat adegan ini, para peladang yang melarikan diri diam-diam berbisik. Di masa lalu, ketika sekte kuno dupa pembersihan dikalahkan oleh sekte dewa surgawi, di luar rumor.
Tentang kemundurannya sendiri, ada tanda-tanda bahwa garis keturunan kaisar immortal lainnya memiliki andil dalam masalah ini. Rumor memiliki bahwa pada saat itu, seseorang menutupi ramalan surga sehingga tidak ada yang mengetahui garis keturunan kaisar immortal yang mengambil bagian dalam penaklukan sekte kuno pembersihan dupa. Saya khawatir akademi akan kembali tragedi yang dupa pembersihan yang dialami sekte kuno. Melihat pemandangan ini, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Beberapa orang lulus dari akademi, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun dalam situasi ini. Mengingat beberapa harta karun kehidupan kaisar abadi dan lebih dari satu harta sejati, dan belum lagi banyak pakaian dalam yang lama bersembunyi di bayang-bayang, bahkan jika Raja Surgawi membangunnya, itu akan setara dengan bunuh diri. Berhentilah berjuang dengan nafas terakhirmu. Sebuah suara kuno datang dari altar ilahi. Tiba-tiba, seorang kaisar cahaya mengurung dan menghancurkan pertahanan salah satu ruang ilahi. Ledakan, lusinan pelindung dan bahkan Master Aula Era Grand, yang melindungi Aula ilahi, meninggal di tempat. Tuan Balai, melihat Master Hall seketika, banyak siswa Era Grand berteriak dengan kesedihan dan kebencian. Master Hall Grand Era sangat ramah, dia mengajar Dao dan menghilangkan semua pertanyaan mereka, tetapi hari ini, dia mati di tangan musuh. Beberapa siswa membenci diri mereka sendiri karena tidak bisa maju untuk membalas dendam mereka. Di bawah dagunya altar ilahi melayang, mereka memiliki pukulan yang lemah seperti mereka bahkan tidak bisa berdiri. Mereka sepenuhnya dilumpuhkan oleh aura yang tak terpecahkan. Ledakan, altar ilahi dikurung dengan pukulan tertinggi lainnya ke puncak suci, menampilkan sebuah kuil tua. Kuil kuno yang sunyi. Itu benar-benar ada di sini. Melihat kuil tua ini, sebuah tangan raksasa mengulurkan tangan dari altar ilahi, ingin meraihnya. Altar ilahi terdiri dari lebih dari satu kehidupan dan harta sejati, dan itu secara pribadi dikendalikan oleh sekelompok pakaian dalam. Tebasan tertinggi lainnya melonjak dari altar menuju puncak akademi. Di dalam puncak ini, seekor harimau yang menjulang lebih dari 100 meter melompat keluar, itu adalah pelindung binatang yang ditugaskan untuk menjaga harta akademi. Greu, macan raksasa ini melompat keluar dengan suara gemuruh ketika menerkam menuju altar ilahi. Namun, pukulan dari altar turun dan segera membunuh harimau itu setelah mendengus. Retakan di puncak menampilkan tambang yang memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan. Ini adalah baja ilahi sangat berharga. Itu bahkan bisa dianggap tak ternilai. Cloud Immortal Steel, ambil semuanya. Perintah datang dari altar. Kemudian, lebih banyak bayangan melompat turun dari langit untuk menggali ke dalam mencuri barang-barang. Ledakan, harta sejati menyerang sungai besar. Naga banjir dipindahkan, tetapi masih dihilangkan. Sungai besar ini terbelah, dan di dalamnya terdapat monolit suci kuno. Aku akan berjuang sampai nafas terakhirku. Para tetua dan pelindung dari akademi mempertahankan tanah leluhur mereka dengan tekad, tetapi mereka tetap tidak bisa menghentikan altar dari atas. Siapa yang tahu berapa banyak unding lama dengan senjata kaisar mereka yang ada di dalam? Pada saat ini, akademi tidak dapat menahan pelanggaran musuh. Dalam waktu singkat, pasukan akademi terus mundur semakin dalam. Musuh, dengan altar ilahi mereka membuka jalan, memiliki banyak bayang-bayang berlari untuk merebut harta. Jangan pergi terlalu jauh. Sementara para tetua akademi mundur, raungan memancar dari bagian terdalam dari akademi. Seorang lelaki tua menginjak udara saat tubuhnya dikelilingi oleh kilat. Retak guntur muncul saat baut kilat ini saling terkait, seolah-olah dia adalah dewa. Petir. Para tetangga yang berdiri di luar, dengan hati yang ingin membantu akademi tetapi tidak berdaya, menjadi sangat gembira ketika mereka melihat orang tua ini. Lei leluhur. 1. Lei berarti guntur, kejutan. Seorang yang berkuasa tidak bisa menahan kegirangan setelah mereka melihat orang tua ini, leluhur Lei dan Kaisar Abadi Takong berasal dari generasi yang sama. Mungkin akademi masih bisa diselamatkan. Bunuh. Leluhur Lei muncul dan membuka dunia petir, baut petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke arah altar ilahi. Patua Lei, kamu tidak cukup. Altar ilahi memancarkan 3 gelombang kaisar kekuatan yang tak terkalahkan. Tidak ada yang tahu asal-usul ketiga harta karun kehidupan abadi-abadi ini, dan tidak ada yang tahu pakaian dalam tua mana yang mengendalikan mereka. Ledakan, 3 gelombang tak terpecahkan dunia petir,
dan leluhur Lei menyelamatkan darah ketika dia terlempar kembali ke kedalaman akademi. Tanah ini harus berganti pemilik. Akademi Dao Surgawi Anda sudah terlalu lama menduduki tanah ini. Vena leluhur surgawi ini tidak lagi menjadi milik akademi Anda. Suara yang mendominasi dan kejam datang dari altar ilahi. Tidak ada yang tahu siapa ini karena altar ilahi menyembunyikan semua ramalan surga. Akademi sudah selesai. Beberapa panggilan yang datang dari akademi tidak bisa membantu tetapi pucat menjadi pas. Di luar akademi, mata berputar dengan niat yang berbeda-beda. Sebelumnya, sebagian besar siswa dari 5 aula besar telah meninggalkan akademi. Beberapa dari mereka meledak dengan kemarahan sementara yang lain tenggelam dalam pikiran, ada berbagai macam perasaan yang berbeda. Ketika tanah akademi pecah, bahkan para siswa era Grand yang tinggal di belakang harus mengungsi, hanya Li Qiye yang tersisa. Di bawah perintahnya, kelompok Qi Xiaodi dengan cepat pergi, hanya Si Kong Tutian dan Little Autumn yang tetap berada di sisinya. Yang benar adalah bahwa meskipun Li Qiye ingin meninggalkan akademi, musuh-musuhnya tidak akan membiarkannya. Banyak bayangan yang tak terlihat mengenakan hitam meninggalkan altar dan mengelilingi Li Qiye. Bunuh mereka. Li Qiye, Si Kong Tutian, dan Little Autumn berani bertemu mereka. Dengan 2 kaisar senjata di tangannya, Li Qiye seperti Viengot yang marah. Sapuan Life Treasures ini menandakan dimulainya hujan darah. Oh, nenek, rasanya enak sekali membunuh. Little Autumn berseru dengan keras. Meriam mudanya terbuka, dan ada di spasial realm terfragmentasi di tubuhnya. Dis ini sangat meningkatkan kekuatan meriam. Itu melepaskan tembakan dan sekelompok pria berpakaian hitam menghilang. Si Kong Tutian juga sangat menakjubkan. Boneka-boneka kayunya dengan cepat masuk ke kelompok musuh tanpa rasa takut. Sementara ketiganya membantai tanpa pandang bulu, altar ilahi menembakkan banyak senjata kaisar yang tak terpecahkan yang bisa melintasi waktu dan menusuk semua hal. Tidak ada yang bisa menghentikan kemajuannya, dan sebuah suara datang dari atas, "Junior, jangan sombong." Ledakan. Memekakkan telinga muncul. Li Qiye menggunakan 2 senjata kaisar untuk memblokir serangan, tetapi dia masih terpesona saat menyemprotkan darah. Harta karun kaisar abadi. Mata Li Qiye meningkat saat dia menatap ke arah altar, perlahan mengucapkan kata-kata ini. "Junior, serahkan senjata kaisar dan semua teknik Anda, termasuk hukum fisik abadi. Hanya dengan hidup seperti itu Anda akan terhindar." Sebuah suara turun dari altar. "Pergi." Li Qiye memanggil kereta perunggu perang Tetra Perang dan melarikan diri bersama Little Autumn dan Si Kong Tutian. "Tidak ada tempat bagimu untuk bersembunyi bahkan di ujung bumi." Sebuah suara yang merangsang datang dari altar. Kemudian, harta karun kehidupan kaisar abadi yang tak terkalahkan terbang maju dengan momentum yang tak terbendung. "Aktifkan!" teriak Li Qiye. Kedua kaisar senjata memblokir bagian depan Li Qiye untuk menangkal Life Tracer, tetapi mereka tidak bisa memblokir untuk mengeluarkan lebih banyak darah. Li Senior, para siswa era Grand yang sudah mundur mau tak mau terkesiap dan menjerit setelah melihat adegan ini. Yang lebih mampu ingin memblokir untuk membantu, tetapi akademi sudah dilindungi oleh altar ilahi orang luar tidak bisa masuk. "Junior, jadilah cerdas. Belum terlambat untuk menyerah. Jika tidak, Anda akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian." Suara dari altar terpancar di seluruh akademi. Lawan tidak ingin langsung membunuh Li Qiye karena mereka menginginkan teknik rahasianya. Tidak ada yang tahu berapa banyak life dan true treasures yang ada. Di luar salah satu yang menekan Li Qiye, yang lain menyapu akademi dan mendorong ke bagian terdalam dari tanah leluhurnya. Li Qiye memegang senjata kaisar dan mengaktifkan tekniknya untuk bertarung sambil mundur pada saat yang sama, waktu. Hanya dalam sekejap mata, Li Qiye mundur ke pintu masuk akademi tempat tablet batu yang diukir dengan nama bijak yang tak terhitung jumlahnya berada. Ini adalah tablet batu yang melambangkan kejayaan akademi. Semua keberadaan kuat yang lulus dari akademi meninggalkan nama mereka di tablet ini. Kaisar Abadi Takong, Kaisar Abadi Hao Hai, Dewa Perang, Singa Raja Basian. Li Qiye melarikan diri ke tablet ini dan kemudian tiba-tiba berhenti. Meskipun dia berdarah, semangatnya tetap bersinar dengan harapan tinggi. Setelah melihat altar ilahi mencapai bagian terdalam dari akademi, Li Qiye ditransmisikan dan perlahan berkata, "Kentut tua, sudah saatnya bagi saya untuk membantai kalian semua." Kata-kata yang kuat,
Junior, aku akan menghancurkanmu terlebih dahulu dan kemudian mengambil teknikmu. Meskipun mesbah itu sangat jauh dari tanah akademi, jarak ke mereka masih dalam jangkauan. Sudah waktunya untuk menutup pintu gerbang untuk mengalahkan anjing-anjing. Li Qiye berteriak keras. Pada saat ini, gelombang cahaya abadi keluar dari area terdalam akademi. Masing-masing garis cahaya abadi ini seperti pedang ilahi yang mampu membunuh langit itu sendiri. Mereka dipenuhi dengan nafas membunuh. Saat lampu-lampu ini berubah menjadi pedang, yang lain merasa bahwa ini adalah pemandangan yang mengerikan, seolah-olah pedang abadi ini pernah meminum darah abadi. Nyanyian pujian dari pedang-pedang ini bergema ke 9 surga. Dalam detik ini, formasi pedang mengerikan muncul di area terdalam, dan itu menyegel inti tanah leluhur. Bahkan mesbah yang dengan kuat memaksa masuk terperangkap oleh formasi pedang ini. Kalian semua masih memiliki formasi ini. Seruan emosional keluar dari altar. Kemudian, suara tanpa emosi yang berbeda muncul juga, bahkan formasi penghukuman dewa tidak cukup. Emperor Life Treasures dan 2 True Treasures digabungkan menjadi satu kesatuan dalam sekejap. 2 harta sejati dan 7 harta karun kehidupan. Dalam satu momen yang terpisah, semua orang tahu berapa banyak senjata yang dibawa musuh di altar. Begitu senjata ini menggabungkan kekuatan mereka menjadi satu, tak terhitung gambar aneh muncul di langit. Ada seorang kaisar abadi yang menghukum langit dan dewa sejati melanggar hukum universal, menyebabkan langit jatuh. Penampilan gambar-gambar ini menyebabkan dunia kaisar fana bergetar. Banyak pakaian tua membuka mata mereka di dalam peti mati mereka, bahkan gerakan bangun yang tersegel. Apakah ini akhir dari Akademi Dao Surgawi? Setelah merasakan kekuatan yang tak terpecahkan ini, kematian lama yang telah hidup selama bertahun-tahun tidak bisa menahan gumaman. Bisakah Akademi benar-benar menahan serangan seperti itu? Tidak peduli seberapa kuatnya, pasti akan menjadi abu setelah serangan ini. Ada lebih dari 10 undings dengan 2 treasures sejati dan 7 treasures hidup. Ini adalah pelanggaran yang tak terganggu, jadi apa yang sebenarnya bisa menghentikan ini? Dentang. Nyanyian pedang bergema di seluruh langit saat formasi penghukuman dewa mengeluarkan potensi maksimalnya. Satu pedang menyapu dan membuat bintang yang tak terhitung jumlahnya menjadi debu. Pembukaan formasi pedang ini bahkan bisa memperbaiki 9 langit dan 10 bumi. Sebelum formasi ini, ahli manapun, tidak peduli apapun pendapat mereka, tetap akan musnah. Gemuruh. Kedua belah pihak diundang ketika Kaisar Power mencoba menggemparkan formasi pedang yang berbentuk satu pedang. Pedang yang menjulang tinggi mulai redup. Meskipun formasinya sangat kuat, ia tidak bisa mengumpulkan keuntungan melawan pelanggaran dari begitu banyak senjata Kaisar. Akademi Surgawi Dao bukan tempat bagi kalian semua untuk masuk tanpa izin sesukamu. Sementara sisi altar ilahi dengan Kaisar senjata menang, seruan nyaring datang dari langit. Di dekat 9 kuliner, semuanya tiba-tiba berubah merah oleh Akademi seolah-olah langit itu sendiri sedang direbus. Di bagian terdalam dari Akademi Tanah Leluhur, pusaran udara yang sangat raksasa muncul dan langsung membakar langit. Pada saat ini, semua orang jelas melihat 7 lelaki tua muncul di cakrawala. Orang-orang tua ini sangat lihai dan tua, terlihat dengan sekali pandang bahwa mereka adalah leluhur yang diukur selama bertahun-tahun. Masa hidup mereka, ketujuh lelaki tua itu semua memegang kuali raksasa yang mampu menyebarkan langit dan bumi. Saat kuali ini membuka mulut, semua keberadaan belum lagi, tetapi bahkan ruang dan waktu pun disempurnakan. Di bawah kendali 7 leluhur, Ketel memancarkan kekuatan ilahi yang tak terbatas. Bahkan dewa sejati harus mundur dengan kekuatan melawan seperti itu. 7 leluhur kuno, bukankah kalian semua harus terjebak oleh dewa alam? Melihat orang-orang tua ini, suara jompo berseru dari altar. Perbaiki. Namun, 7 pria tua itu mengabaikan pertanyaan ini. Kuali besar menuangkan aliran api ilahi yang tak ada habisnya untuk menghaluskan altar. Nyala api ini bahkan menekan kekuatan gabungan dari senjata Kaisar. Dentang. Setelah altar ilahi ditekan, cahaya pedang dewa hukuman formasi menjadi lebih terang dan lebih kuat, dan selanjutnya untuk melawan serangan terhadap altar. Kuali kekacauan, bukan hanya lawan misterius di altar, bahkan beberapa undings tua yang bersembunyi di kegelapan untuk menyaksikannya dibiarkan terperanjat saat mereka melihat kuali yang dikendalikan oleh 7 lelaki tua itu. Kuali kekacauan,
Banyak unding tua yang terkubur di bawah kota 100 Timur terbangun dan melarikan diri dari meterai. Mereka merasakan kekuatan ilahi dari nyala api yang tak berujung. Salah satu dari mereka dengan emosional mengatakan, ada rumor bahwa Akademi telah kehilangan Chaos Cauldron beberapa generasi yang lalu. Chaos Cauldron adalah harta sekte yang melindungi dari Akademi, dan asalnya sangat primitif dan gaib. Beberapa orang menduga bahwa itu berasal dari era legendaris dan memiliki kekuatan yang tak terduga. Di dunia Kaisar Fana, selama era paling gelap dan paling sulit, Chaos Cauldron adalah alasan mengapa Akademi berhasil bertahan. Namun kemudian, ada laporan yang menyatakan bahwa Akademi telah kehilangan kuali. Sejak itu, ia tidak pernah muncul lagi dan dunia tidak lagi menyaksikan bayangannya. Hari ini, Chaos Cauldron tiba-tiba muncul sekali lagi. Undings, apakah mereka berpartisipasi dalam pertempuran ini atau tidak? Semua merasakan sensasi yang tidak enak. 7 leluhur kuno, ini adalah jebakan. Seorang pria tua yang menyaksikan kematian dengan dingin berkata dengan dingin. Akademi Dao Surgawi memiliki banyak generasi yang lebih tua, seperti leluhur Lei, seseorang yang sudah tua dan tidak mati pada zaman yang sama dengan Kaisar Abadi Takong. Namun, keberadaan seperti dia bukanlah leluhur yang paling menakutkan di Akademi. Legenda mengatakan bahwa Akademi itu menyegel 7 keberadaan yang sangat menakutkan. Masa hidup mereka, sebelum Akademi menghadapi kehancuran total, mereka tidak akan muncul karena masa hidup mereka telah habis. Belum lama ini, unding selama dalam serikat anti-Akademi telah memata-matai Akademi. Mereka menemukan bahwa Akademi itu terpisah karena Dewa Realem menjadi gila. Untuk menstabilkan Dewa Alam, ketujuh leluhur kuno tidak mampu untuk tidak muncul. Namun, mereka tidak hanya gagal, mereka juga terjebak oleh Dewa Alam dalam dimensi yang berbeda. Karena hal ini, kemudian persekutuan mengumpulkan keberanian untuk mengambil tindakan saat Akademi akhirnya terpecah untuk menghancurkan dan mencuri sumber daya Akademi. Namun, setelah melihat penampilan 7 leluhur hari ini, bersama dengan Chaos Cauldron yang telah lama hilang, bahkan orang paling bodoh pun akan mengerti bahwa ini adalah jebakan yang direncanakan oleh Akademi untuk membawa orang-orang dengan kedengkian. Patua Zhongli, kamu menipu kami. Suara muncul sekali lagi dari altar ilahi, dan itu diarahkan dengan marah ke Zhongli, salah satu dari 7 leluhur kuno. Pergi, suara lain berteriak. Altar ilahi tidak lagi dominan melawan formasi menghukum dewa dan kuali kekacauan. Karena pembuluh darah leluhur surga dari Akademi bersama dengan esensi duniawi yang sangat padat memicu formasi menghukum dewa dan kuali, altar ilahi sekarang berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Bang, 7 harta karun kehidupan dan 2 True Treasures dengan kekuatan gabungan mereka tidak lagi menyerang kedalaman Akademi, sebaliknya, mereka mencoba melarikan diri. Pada titik ini, mereka mengabaikan orang-orang yang berpakaian hitam, orang-orang yang terjebak dalam formasi pedang. Ledakan. Suatu ketika 9 kaisar senjata yang dikendalikan oleh pakaian lama ingin melarikan diri, bahkan formasi penghukuman dewa tidak dapat menghentikan mereka. Itu hanya masalah waktu. Sejak kamu tiba, jangan pernah berpikir untuk pergi. Melihat altar dewa menghancurkan formasi untuk melarikan diri, kata-kata Li Qiye tiba-tiba muncul. Brengsek Clove. Pada saat ini, cahaya suci yang tak berujung menutupi seluruh Akademi seperti cangkang yang melingkupi dunia. Saat ini, hal luar biasa terjadi. Li Qiye membawa sebuah tablet besar di belakangnya. Di pintu masuk Akademi, ada sebuah tablet batu besar yang terukir dengan nama-nama banyak orang bijak yang bijak. Lulusan dari Akademi, begitu terkenal di seluruh dunia akan kembali meninggalkan nama mereka. Tablet batu ini adalah simbol kemuliaan Akademi. Kaisar Abadi Takong, Kaisar Abadi Aohai, Dewa Perang, Dewa Singa Raja Basian. Semua nama ini bergema di seluruh dunia, dan beberapa nama melonjak di seluruh dunia, dan beberapa nama terlalu kuno untuk dilacak. Selama beberapa generasi, banyak pembudidaya hanya mengetahui bahwa tablet batu ini adalah simbol kekayaan, tetapi hari ini, masalah yang sangat aneh terjadi. Batu tablet yang dibawa di punggung Li Qiye memancarkan cahaya suci yang tak berujung yang berisi kekudusan luar biasa yang menolak semua hukum. Cahaya sui ini kemudian mengurung Akademi. Namun, ini bukanlah bagian yang paling mengejutkan dan mengerikan. Nama-nama kuno di tablet muncul satu demi satu, dan tokoh-tokoh keluar dari nama-nama ini.
Masing-masing tokoh melangkah keluar dengan kehadiran bangga yang berisi kekekalan yang tak terpecahkan. Semua orang melihat ilusi naga langit, dewa laut, kaisar abadi Takong, dan banyak lainnya. Mereka sekarang berdiri di langit akademi. Pada saat ini, para dewa abadi ini hidup kembali untuk melindungi akademi. Setelah angka-angka ini berdiri di langit akademi, garis pertahanannya menjadi kuat. Pertahanan ini mampu memblokir segudang tentara surgawi dan memikat semua iblis dan iblis. Tidak peduli jenis pelanggarannya, tidak ada yang bisa menembus garis pertahanan yang diciptakan oleh angka-angka ini. Ini adalah pertahanan yang sangat kuno, yang mampu menghentikan serangan eksternal dan internal. Tidak mungkin, tak perlu dikatakan tentang orang luar yang bingung, bahkan para tetua dan pelindung akademi tercengang. Mereka tidak pernah tahu bahwa tablet batu ini memiliki efek seperti itu. Hingga saat ini, mereka hanya berpikir bahwa itu hanyalah simbol yang mulia. Namun, hari ini, semua orang menyadari bahwa tablet ini tidak mendukungnya. Semua makhluk tak terpecahkan ini tidak hanya meninggalkan nama mereka, tetapi juga tanda dan hukum universal mereka. Pada saat ini, banyak orang bersujud di tanah, termasuk mereka yang tidak tertekan karena mereka melihat beberapa leluhur mereka di antara para tokoh. Melihat bayang-bayang mereka, mereka tersesat dalam kemuliaan leluhur mereka. Menyaksikan sosok itu dengan rambut emas seperti singa, dewa kerajaan Roar Singa, Qi Xiaodi dan Qi Xiaodao, dan semua murid lainnya dari Qi Clan dan Singa Gerbang Singa bersujud di tanah ketika mereka secara emosional berteriak kepada leluhur mereka, leluhur hebat. Melihat penampilan mereka yang berani dan mulia, siapapun bisa membayangkan betapa tak terkalahkan dan megahnya mereka dulu ketika mereka di seluruh dunia sambil mengenakan senyum bangga. Air mata keluar ketika begitu banyak penonton teringat kembali masa lalu. Keliling bijaksana-bijaksana akan berakhir selamanya. Li Qiye membawa tablet batu sambil dikelilingi oleh cahaya suci. Dia kemudian meletakkan tablet ke bawah dan meletakkan tangannya untuk membentuk segel. Mengubah langit dan menggerakkan bumi. Semuanya mulai berubah. Ledakan. Sosok yang tak terkalahkan ini menggerakkan tangan mereka dan menyelubungi langit. Apapun yang ditunjukkan segel Li Qiye, tangan besar yang tak terpecahkan ini mengikuti dan menekan ke arah itu. Buka. Bingkisan lama di altar ilahi meraung. Namun, melawan tangan yang tak terpecahkan ini, bahkan ketika mereka mengorbankan darah panjang umur mereka, mereka tidak bisa membuka jalan. Tangan-tangan mengerikan ini mewakili kehendak yang tak terpecahkan dari keberadaan ini. Sejak awal waktu, berapa banyak karakter yang tak terpecahkan berasal dari akademi. Ledakan. Altar ilahi runtuh setelah ledakan yang memekakkan telinga. 7 harta karun kehidupan dan 2 harta karun sejati muncul lagi, bersama dengan 11 unding tua. Mereka terhubung bersama melalui altar ilahi saat itu memusatkan semua energi darah mereka untuk menyingkat kekuatan yang tak terkalahkan dari 9 kaisar senjata. Sekarang, altar ilahi rusak, jadi unding selama tidak lagi serentak. Ledakan. 9 senjata, bersama dengan 11 unding tua, didorong kembali ke formasi hukum menghukum dan penyempurnaan Chaos Cauldron. Tidak, teriakan yang tidak mau terdengar. Tanpa altar, mereka tidak bisa lagi bersatu sehingga kekuatan 9 senjata sangat berkurang. Unding tua terperangkap dalam formasi yang didorong oleh kekuatan maksimal Yayasan Kaisar di bawah Akademi. Di langit, Chaos Cauldron juga menerapkan sementara telapak tangan yang bijak dari orang bijak melanjutkan serangan mereka. Bahkan senjata tidak bisa lagi melindungi pakaian lama. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi kabut darah di langit. Mendering. Senjata kaisar juga berteriak karena mereka juga menderita serangan yang keras. Di dalam formasi, kuali, dan perimeter bijaksana-bijaksana, Peng Daois tua keluar entah dari mana. Kemarilah hartaku. Dia mengeluarkan kantong ajaib dan berteriak, berniat mengambil 7 harta karun kehidupan kaisar abadi. Kunci. Li Qiye juga dengan keras mengucapkannya. Cermin abadi penghalusan yin yang melayang di atas kepala Li Qiye sementara ikan yin yang melompat-lompat. 2 lampu abadi, 1 yin dan 1 yang, menekan 2 harta karun benar kaisar abadi. Li Qiye juga ingin menerima doa harta sejati-sejati ini. Harta-harta sejati jauh lebih kuat daripada harta karun karena mereka terlibat langsung dengan nasib dan kehidupan. Ditambah lagi, ini adalah harta karun sejati kaisar abadi. Gemuruh. Namun, pada saat ini,
dua harta karun sejati tiba-tiba meledak seperti kebangkitan kaisar immortal. Keduanya membuka langit dan bumi dan merobek jalinan ruang itu sendiri. Kedua harta sejati itu membawa serta 4 harta kehidupan dan melompati detak jantung, menghilang dalam sekejap mata. Li Qiye ingin mengendalikan mereka, tapi sudah terlambat. Dia hanya bisa menonton ketika treasures sejati melarikan diri dengan 4 life treasures. Menabrak. Peng Daois tua jauh lebih beruntung daripada Li Qiye, kantong ajaibnya berhasil mengambil 3 harta karun kehidupan kaisar abadi. Orang ini terlalu pintar. Li Qiye mengungkapkan senyuman paksa dan berkata, dia terlalu serakah. Jika dia menggunakan cermin pada life treasures, maka dia bisa mengambil 1 atau 2 dari mereka. Namun, itu tidak mungkin untuk true treasures. Harta karun sejati adalah senjata nasib kaisar immortal, jadi mereka 100 kali lebih sulit untuk ditekan. Selanjutnya formasi menghukum dewa menghilang, dan 7 leluhur kuno juga menghilang dengan Cauldron Chaos. Li Qiye membawa tablet batu itu kembali ke pintu masuk akademi dan kemudian menempatkannya dengan teriakan. Angka-angka itu kemudian menghilang kembali ke nama-nama yang terukir di tablet. Saat ini, semua orang terkejut. Siapa yang tahu tentang rahasia di dalam tablet yang berisi surat wasiat para resi tua yang tak terpecahkan ini? Bahkan para tetua dan pelindung akademi pun tercengang. Mereka tidak tahu rahasianya, tetapi seorang siswa dari Grand Era Hall tahu, dan dia juga menggunakannya untuk mengalahkan musuh. Keliling orang bijak yang bijaksana. Li Qiye menyentuh tablet dan mengenangnya, dari zaman kegelapan. Sekte besar dan negara ras manusia yang tak terhitung jumlahnya dihilangkan, dan banyak orang mundur kembali ke Akademi Dao Surgawi. Selama perang itu, Li Qiye berdiri di sini, menghadap pasukan musuh. Ini adalah pertempuran sengit ombak. Di era itu, Li Qiye berdiri di sini dan menggunakan perimeter orang bijak untuk menghentikan serangan marah musuh. Tablet itu dilukis dengan darah dalam pertempuran itu. Beberapa dari para jenderal di bawah Li Qiye, tetapi ada juga darah dari Ming kuno. Setelah bertahun-tahun berlalu, Li Qiye sekali lagi menggunakan perimeter hari ini. Meskipun pertempuran ini jauh lebih dahsyat daripada perang kejam di masa lalu, pertempuran ini masih mengingatkannya pada zaman kegelapan itu, menyebabkan suasana hati merosot dengan kesedihan. Melihat tablet ini membuatnya mengingat terlalu banyak orang yang hilang dalam ingatannya. Hidup kakak pertama. Setelah lama, semua orang turun ke bumi lagi. Para siswa Grand Era dengan penuh semangat mengelilingi dan menyemangati Li Qiye. Hiduplah, kakak pertama. Mereka kemudian melemparkannya ke udara. Aku juga, saya juga seorang kontributor besar. Little Autumn tidak tahan menghadapi yang ditinggalkan, sehingga ia terlibat dalam kerumunan dan tersenyum sambil mengeluh. Kelompok siswa juga melempar Little Autumn ke atas dengan gembira. Si Kong Tutian, di sisi lain, melarikan diri tepat ketika pertempuran berakhir. Identitasnya tidak dapat memenuhi cahaya dan dia lebih suka tidak dikenal. Kegembiraan pasca perang ini menginfeksi semua siswa era Grand karena mereka tersesat dalam kegembiraan. Tentu saja, beberapa orang tidak senang, terutama para siswa dari era suci dan aula era Zenith. Mereka hanya bisa menahan tawa masam. Pertempuran telah berakhir. 11 unding tua dari aliansi semuanya telah mati, dan semua pria berpakaian hitam yang telah memasuki akademi juga telah dihilangkan. Tidak ada yang berhasil melarikan diri hidup-hidup. Akademi juga mengalami beberapa kerugian serius, tapi tetap saja ini adalah kemenangan besar. Mereka mengalahkan rekannya yang kuat dan mengklaim 3 harta karun kehidupan abadi kaisar. Berita ini tersebar luas dan seluruh kota 100 Timur menjadi sunyi. Generasi yang lebih muda dan pembudidaya biasanya tahu sedikit tentang masalah ini, tetapi bulan lama dari kekuatan besar tahu banyak. Beberapa dari mereka bahkan berpartisipasi dalam pertempuran ini. 2 harta sejati, 7 harta kehidupan, 11 lama abadi kekuatan seperti itu berarti bahwa setidaknya ada 2 garis keturunan kaisar abadi dalam kebohongan. Mengenai jumlah kekuatan lain dalam skema ini untuk mengambil alih akademi, tidak ada yang tahu detail pastinya. Ketika musibah itu menimpa akademi, banyak orang tua yang diam-diam berpikir bahwa persekutuan yang kuat seperti itu akan menjadi mampu mengambil alih akademi dan kemudian membagi pembuluh darah leluhur surga. Tetapi pada akhirnya, seluruh kekuatan mereka dihancurkan dan mereka bahkan kehilangan 3 harta karun kehidupan.
Semua kekuatan besar yang berpartisipasi hanya bisa mencoba mengurangi rasa sakit mereka dengan makan daun teratai kuning pahit dalam diam karena mereka tidak bisa benar-benar menangis tentang kehilangan ini. Sekarang, mereka yang mengambil bagian dalam konspirasi ini mulai khawatir tentang balas dendam Akademi Dao Surgawi. Bukan tanpa alasan bahwa Akademi telah berdiri kokoh begitu lama selama berabad-abad. Beberapa orang yang tidak berpartisipasi mengatakan dengan nada emosi, Akademi tidak jatuh selama era gelap, jadi bahkan jika bencana turun hari ini, masih ada kemungkinan bahwa itu akan baik-baik saja. Selama pertempuran, beberapa pakaian dalam tua bersembunyi untuk menyaksikan, dan hasil ini sangat mengejutkan mereka. Meskipun mereka netral, mereka bermaksud memancing di perairan yang bermasalah untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan apapun setelah runtuhnya akademi mereka. Sekarang, kebohongan itu benar-benar musnah, menyebabkan celana pendek yang menarik ini pecah dengan keringat dingin. Mereka senang tidak berpartisipasi, jika tidak, mereka akan mengalami nasib yang sama dengan 11 pakaian dalam di altar ilahi. Tidak hanya ada skema dari persekutuan, tetapi akademi juga punya sendiri. Akademi mengatur jebakan ini untuk mengumpankan ular dari sarangnya, lalu mereka menutup gerbang untuk mengalahkan anjing-anjing. Pada akhirnya, seorang tua yang mati berkata dengan wajah pucat, meskipun banyak orang berpikir bahwa akademi sengaja memberikan umpan pertempuran ini, tidak ada yang berani mengancamnya. Jika aliansi tidak berniat menghancurkan akademi, lalu bagaimana mereka akan jatuh ke dalam perangkap ini? Beberapa orang mulai curiga apakah Sundering Akademi itu nyata atau tidak juga. Akademi bisa saja mengeluarkan berita palsu ini untuk menghancurkan semua musuh yang bersekongkol melawan mereka dalam satu gerakan. Setelahnya, semua orang melihat karakter dengan peran khusus, Li Qiye. Pada saat ini, semua orang mengerti bahwa Li Qiye dan Akademi berada di sisi yang sama. Li Qiye bertindak dalam cahaya sementara Akademi berlama-lama dalam kegelapan. Li Qiye pertama-tama membunuh Baxia dan Hu Yue, lalu Zhu Huangwu bersama Pangeran Langit King Xuan hanya untuk memancing musuh untuk memicu konflik. Bersambung.